Baik, kembali lagi bersama kami di IC Podcast, ITB Continue Education Podcast. Di sini kembali lagi bersama kami ya, anak-anak dari jalur pilihan Sistem Inovasi dan Kota Cerdas, Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. Mungkin minggu lalu kita sudah sedikit berdiskusi nih, mengenai apa sih itu SIKC, bagaimana, apa yang dipelajarin, seperti itu. Dan minggu lalu juga kita terakhir itu membahas mengenai studio yang ada di jalur pilihan ini, yaitu studio SIKC gitu. Dan ini juga sudah finalisasi laporan ya, itu bisa dilihat di situ ada laporan setebal kitab suci. Mana coba Mas Sultan biar teman-teman pendengar bisa melihat berapa tebalnya ini laporan, diarahkan ke kamera coba. Wah, tebal sekali kan? Jadi hari ini kita akan membedah nih, apa sih isi dari laporan ini gitu. Kita akan membedah satu persatu gitu. Dari mulai pendahuluan, latar belakang dari studio ini, kemudian dari tinjauan literaturnya, dari kebijakannya juga kita akan bedah satu persatu ya. Kemudian dari metodologi yang kita gunakan itu apa, bagaimana analisisnya gitu. Kemudian gambaran umumnya dan juga hasil analisis dan juga rencana aksinya bagaimana, seperti itu. Jadi mungkin sebagai pembuka ya, sebagai latar belakang studio ini merupakan studio yang khusus diadakan di jalur pilihan SIKC gitu, yang menjadi wadah untuk pengaplikasian teori dan praktik perencanaan dengan konsep pendekatan sistem inovasi dan kota cerdas gitu. Jadi mata kuliah yang sudah dijelaskan sebelumnya itu kita praktekkan semua nih, bener ya, di studio ini gitu. Ya, benar. Dari ada analisis sentimen kita praktekkan, ada coding gitu kan, kita praktekkan semua di dalam studio ini. Dan untuk tujuannya apa sih dari studio ini? Jadi ada 3 tujuan nih. Pertama itu kita mengidentifikasi dulu potensi dan permasalahan Kabupaten Sumedang gitu kan. Yang kedua itu kita mengidentifikasi pendekatan perencanaan inovasi dalam pengembangan kawasan teknopolis di Kabupaten Sumedang. Dan yang ketiga kita membuat sebuah rencana aksi gitu yang nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah gitu ya untuk menerapkannya di Kabupaten Sumedang. Oh ya, sebelumnya untuk studio ini ada temanya, bener ya Mas Antek ya? Benar. Temanya apa itu Mas Antek ya? Kalau temanya sendiri, untuk tema yang diangkat di studi ini tahun 2023, kita itu mengembangkan kawasan teknopolis. Teknopolis, benar ya. Ya. Teknopolis ya. Jadi yang sebelumnya mengenai urban asset ya tahun sebelumnya. Ya. Dan Di tahun Jakarta, ini di Jakarta, benar di Jakarta. Dan tahun ini kita pengembangan kawasan teknopolis Kabupaten Sumedang gitu ya. Benar ya. Kabupaten Sumedang. Mungkin sebagai tinjauan literatur gitu, mungkin Mas Sultan bisa menjelaskan apa sih itu teknopolis, kemudian kebijakan-kebijakannya apa aja sih yang ada gitu. Kalau di laporan mungkin bisa dilihat di laporan atau di dashboard juga dijelaskan kan, sama di executive summary itu juga dijelaskan terkait tinjauan pustaka yang kita ambil sebagai dasar gitu. Tinjauan pustakanya ini sendiri ada yang kedua ya, tinjauan kebijakan yang kita ambil yang menjadi dasar seperti salah satunya itu peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 terkait percepatan kawasan Rebana dan kawasan Jawa Barat bagian selatan. Itu juga menjadi tinjauan kebijakan di studio ini. Lalu juga kalau untuk teknopolis sendiri, bahkan di dashboard dan di executive summary itu dijelaskan ada ilustrasi gambar yang menjelaskan bahwa teknopolis itu dimiliki oleh beberapa aktor. Untuk penjelasan sendiri, untuk teknopolis ini seringkali dikaitkan dengan bentuk inovasi dalam konsep pengembangan kota bernuansa teknologi. Kalau pengertian teknopolis itu merupakan suatu masyarakat dengan konsentrasi bisnis berbasis teknologi yang ada penekanan fokus pengembangan teknologinya. Nah, di sini juga dilihat, kalau misalkan bisa dilihat di gambar-gambar di dashboard itu ada 5 aktor teknopolis, itu dari pemerintah, lembaga penelitian, masyarakat, perusahaan, teknologi informasi. Lalu juga ada ilustrasi di mana dalam teknopolis itu ada 3 yang bersinambung atau bersinergi dalam pengembangannya, itu ada industri, lembaga riset, dan pemerintah, di mana dibalut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, dan juga dengan menggunakan sumber daya lokal. Seperti itu sih kalau untuk tinjauan pustaka yang ada di studio. Oh, sebelum lupa nih teman-teman pendengar nih. Jadi yang pembeda studio ini dari studio yang itu apa sih nih? Salah satu pembedanya nih. Jadi output kita itu ada dashboard ya, Mas Gugun, Mas Antek ya. Ada juga exum atau executive summary gitu. Jadi teman-teman ini bisa melihat nih
dashboard ini merupakan salah satu bukan aplikasi ya, website yang dibangun dari sistem ArcGIS online ya. Iya. Jadi berisi peta-peta interaktif gitu untuk melihat kondisi-kondisi di Kabupaten Sumedang itu bagaimana, hasil analisis yang sudah kita buat bagaimana gitu ya, rencana aksi itu bagaimana. Ini bisa tertuang semua dan ini open access public ya. Open access Bisa. Jadi teman-teman kalau ingin melihat bisa langsung kunjungi websitenya gitu. Iya. Nanti mungkin akan ditaruh di deskripsi. Iya. Disematkan di deskripsi itu link dashboardnya seperti itu. Tadi ya tinjauan literatur itu sangat menarik ya. Jadi salah satu kenapa pemilihan tema Teknopolis ini diterapkan di Kabupaten Sumedang itu mungkin terkait juga di RT RW Sumedang itu kan dijelaskan bahwasannya jadi ada beberapa kawasan sains teknologi ya. Iya. Jadi ada di kawasan Jatinangor itu sebagai pusat pendidikan sains dan teknologi. Ya, benar ya. Kemudian juga ada di Gunung Tampomas itu sebagai energi baru terbarukan juga kan menjadi salah satu kawasan dengan teknologi tinggi juga. Kemudian juga ada di KST Cilimbu juga ya, kawasan teknologi Mas Antek? Agribisnis ya? Iya. Agribisnis Cilimbu. Benar. Dan mungkin kalau teman-teman di sini berbicara Teknopolis itu kan erat kaitannya dengan kawasan berteknologi tinggi gitu. Cuma kalau yang kita lihat itu ternyata Teknopolis tidak hanya kawasan dengan teknologi tinggi juga gitu. Karena ada beberapa seperti di Selintek itu di Sri Lanka itu sebuah kawasan industri nanoteknologi itu sudah bernuansa mengembangkan teknologi terkait sawah gitu juga. Kemudian juga di Jepang itu di kawasan Kagoshima juga sebuah kawasan Teknopolis yang kawasannya itu berupa pertanian juga gitu. Jadi di Sumedang pun ciri khas dari Teknopolisnya itu lebih ke kawasan pertanian juga ya, pengembangan kawasan pertanian gitu, bukan tidak hanya kawasan teknologi tinggi gitu kan ya, Mas Gun ya. Karena mungkin melihat potensi yang ada gitu, bahwa Sumedang itu masih memiliki atau daerah yang secara potensi itu masih berada di sektor pertanian. Oh, iya. Mungkin dilihat juga nanti kita lihat analisis yang nanti akan kita sampaikan juga terkait dengan kondisi perekonomian di Sumedang itu seperti apa sih. Nanti akan menjelaskan juga ya secara ekonomi bagaimana gitu. Kemudian dari mayoritas dominasi penggunaan lahannya apa gitu kan ya, akan menjelaskan juga gitu. Menarik juga. Kemudian juga kita akan masuk ke metodologi nih. Mas Natek, apa sih Mas analisis yang kita gunakan? Apa? Kemudian metodologi yang kita gunakan apa? Referensi buku-buku yang kita gunakan apa aja seperti itu? Apa tuh Mas Natek? Kalau ini ya, jadi untuk metodologi yang kita gunakan ini pasti kita pertama itu pasti menggunakan dari teorinya Ridwan Sudiryadi tahun 2018 bukunya. Nanti teman-teman bisa minjem nih teman-teman di perpus SHPPK ITB itu nanti bisa minjam dengan KTM nanti. Jangan lupa untuk memperpanjang biar gak kena denda kayak Mas Dava ini beberapa kali kena denda. Jadi itu referensi yang kita ambil. Terus itu di situ tuh ada penjabaran itu 8 layer Teknopolis itu bagaimana. Lalu di situ terkait pengertiannya, lalu ada komponen-komponennya yang tadi dijelaskan sama Mas Sultan. Itu ada 8 layer. Yang pertama itu ada terkait identitas kota. Terus yang kedua itu nanti akan berbahas mengenai sejarah dan budaya. Jadi yang menariknya teori ini tuh juga menyangkut pautkan dengan sejarah budaya di Sumedang gitu. Jadi tidak lupa dengan kearifan lokalnya di sana bagaimana. Lalu setelah itu karakteristik ruangnya di layer 3 itu nanti dilihat secara spasialnya bagaimana di Kabupaten Sumedang. Terus untuk layer 4 itu terkait ekonomi sektor nanti yang akan dijelaskan juga terkait gambaran umum terkait perekonomian di Sumedang. Terus untuk yang kelima ekosistem kecerdasan ini yang paling dilihat ekosistem kecerdasan itu ada apa aja sih gitu. Ada dari mungkin SDM-nya, lalu kesiapan infrastruktur teknologinya. Terus habis itu setelah dilihat ketersediaan teknologinya di layer 6 nanti akan dilihat teman-teman kesiapannya bagaimana akan dinilai apakah nanti dia itu dalam tahap masih ide atau sudah diimplementasikan di Kabupaten Sumedang, sudah membuahkan hasil, sudah memberikan dampak ke masyarakat atau ke pemerintah di sana secara keseluruhan. Terus untuk yang layer ke-7 nanti akan dilihat setelah dilihat kesiapannya di layer 7 itu nanti akan dilihat dampaknya. Jadi dampaknya ada 4 macam yang dilihat itu
Yang pertama terkait pemanfaatan ruang terhadap TIK atau teknologinya. Lalu untuk generation effect, apakah nanti akan menciptakan peluang baru? Terus habis itu yang ketiga substitution effect, itu apakah terjadinya pergantian pola lama menjadi baru menggunakan teknologinya, seperti itu. Terus habis itu enhancement effect. Nah, terus untuk yang layer terakhir ini ada terkait tata kelola, atau di layer 8 itu akan melihat tata kelolanya bagaimana. Secara keseluruhan itu di 8 layer itu bagaimana tata kelolanya. Nanti akan dibahas juga nanti di di bab selanjutnya, hasil analisisnya. Terus selain itu di sini kita akan mengadopsi juga dari beberapa layer itu, akan diadopsi analisis dari tingkat EDTR Mas Dava. Terus nanti akan dilihat secara detail bagaimana karakteristiknya gitu. Terus habis itu di kerangka metode penelitiannya itu kita mengadopsi dari buku Friend and Heckling di tahun 2005 di 3rd edition-nya, itu terkait planning under pressure. Nah, di situ ada yang pertama itu ada terkait shaping mode. Nanti akan dilihat bagaimana dari beberapa apa yang kita kaji, apa yang kita olah, nanti dilihat identifikasi masalahnya bagaimana. Nanti akan dipun di shaping mode. Nanti kerangka pikirnya, masalah-masalahnya yang kita temukan di lapangan atau di beberapa tinjauan literatur itu akan ada di situ, baik fisik dan non fisiknya. Setelah itu dari output dari shaping mode ini akan berupa yang pertama ada decision area, apa yang akan kita fokuskan gitu. Terus habis itu ada problem fokusnya, nanti kita akan fokus ke arah mana dari beberapa decision area itu. Nah, setelah itu dari shaping mode-nya nanti akan masuk ke designing mode-nya, Mas Dava. Jadi nanti di designing mode-nya akan berbicara terkait bagaimana kita konstelasi dari beberapa problem fokus itu saling berkaitannya bagaimana gitu. Jadi apakah dari satu problem fokus ini akan berkaitan dengan yang lainnya gitu. Seperti itu. Terus setelah itu dari designing kita sudah desain semacam sedemikian rupa. Setelah itu kita compare mana nih yang akan kita pakai, mana yang akan bisa memberikan dampak yang lebih. Jadi satu decision area akan snowball kan, jadi akan berpengaruh antar satu dengan yang lain, nanti itu yang akan dipakai gitu. Terus setelah itu setelah kita tahu nih apa yang akan kita rumuskan, masuk ke yang tahap terakhir, itu terkait tahap dari choosing-nya. Nanti akan kita pilih dari kita lihat terlebih dahulu. Jadi secara teori ini itu juga kompleks membahasnya, Mas Dava. Jadi tidak hanya kita milih, tapi juga kita melihat ketidakpastiannya bagaimana di masa mendatang. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu dari yang kita pilih tadi, suatu strategi yang kita pilih akan dilihat ketidakpastiannya salah satunya. Nanti habis itu kita juga merumuskan bagaimana cara mengatasi strategi itu, baik jangka pendek, menengah, sampai jangka panjangnya. Sampai nanti di tahap terakhir di choosing mode ini akan kita rumuskan berupa strateginya. Jadi kita pakai pendekatan dari ATOP. Jadi kompleks, jadi perumusan strateginya panjang, jadi tidak hanya sampai mungkin kita dulu pernah membawa SWOT, Mas. Ya. Itu kan bisa perumusan strategi juga kan. Tapi di sini kita mulai dari membentuk dari foundation-nya, terus habis itu memilih yang mana, terus habis itu bagaimana nanti kalau terjadi ketidakpastian sampai nanti memunculkan strategi. Begitu, Mas ya, Pak. Dan itu juga sistemnya bisa mengulang kembali ya. Jadi misal ada yang berbeda atau ada yang perlu direvisi, itu bisa kembali lagi ya. Jadi misal kita udah sampai designing, kemudian ada hal-hal yang ternyata tidak cocok di lapangan gitu, kita akan kembali lagi tuh ya, bisa kembali lagi ke shapingnya. Iya. Menariknya, Mas Eva, kalau di sini kita kemarin setelah berunding selama 1 minggu itu di satu tahap, terus kita itu bolak-balik adu argumen, terus muncul ada ide satu ini ada yang kurang, terus habis itu balik lagi ke shaping mode. Itu merupakan suatu siklus perumusan strategi, memang seperti itu. Jadi bisa berulang 3 kali sampai 4 kali dalam designing ke shaping mode, atau dari choosing balik lagi comparing gitu, untuk melihat apakah ini benar dari perumusan strateginya gitu. Kemarin kita ngulang berapa kali ya, Mas Nanti ya? Kalau kemarin kita 12 kali ya? Kalau fokus tuh berapa kali? Kalau fokus kita 3 kali ya. 3 kali ya? Sebagai dasar untuk langkah selanjutnya atau tahap selanjutnya seperti itu. Nambah analisis gitu. Iya, bisa nambah analisis. Oh ya,
Dan menjadi pembeda mungkin ya dari studio tahun lalu itu kita menggunakan analisis kuantitatif ya. Iya. Jadi tidak hanya kualitatif deskripsi saja, tetapi kita tambahkan sekitar 20 ya, ada ya, 20 analisis. 30 sampai ya. 30 30 analisis kuantitatif gitu. Jadi based on data dari kita di lapangan, survei dari data dinas, kita lakukan analisis gitu ya, sampai 30 analisis. 30, makanya tebal segini. Iya, makanya 766 halaman pendengar ini. Sangat tebal 766. sekali, lebih dekat dari tebal dari Al-Qur'an 600 halaman. Tebal ya. Begini terus ya, Pak. Sangat luar biasa ini studio gitu ya. Menarik sih, menarik. Kompleks ya berarti ya. Kompleks sekali. benar. Analisisnya banyak. Iya. Jadi pertimbangan nanti pas ke tahap selanjutnya juga mungkin banyak masukannya untuk Iya. kita dalam menyusun rencana aksi ke depannya seperti itu. Benar. Jadi metode yang kita gunakan kan 8 layer gitu dan Iya. juga dari PUP ya, kita sebutnya planning under pressure. Jangan disebut Jadi, langsung. jangan disingkat gitu. Oh iya, Planning perencanaan di bawah tekanan. Iya. Benar-benar ditekan gitu ya. Iya, kan. Untuk menghasilkan strategi atau rencana aksi yang hasilnya Iya, benar. sesuai. Sesuai. Bagus. Dan juga buat teman-teman tahu juga ya, kita kemarin juga sempat survei juga ya. Jadi di bulan Agustus sampai Desember kemarin kan kita melakukan studio ini dan ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Salah satunya survei dan FGD juga ya. Karena salah satu metode yang digunakan di dalam PUP ini atau planning under pressure ini adalah FGD gitu untuk penentuan pengumpulan permasalahan-permasalahan apa saja dari dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sumedang gitu ya. Iya, Kemarin iya. kita melakukan FGD di bulan September ya, Mas Bulan Antek. September tanggal 23. Benar. 24. Semua dinas tuh hadir ya kemarin ya. Ya, beberapa Pertanian, hadir. Dinas Popeda Iya. memberikan permasalahan-permasalahan, Dan ada juga masukan gitu ya. ini pihak-pihak kecamatan. Benar, gitu, benar. Pihak kecamatan Kemarin. juga Tapi hadir lewat hybrid ya berarti. ya Zoom. hybrid kemarin. Iya. Menarik. Mungkin kita lanjut nih teman-teman ke gambaran umum. Jadi bagaimana sih kondisi Kabupaten Sumedang ini secara existing itu bagaimana? Kemudian dari kecamatan-kecamatannya apa aja gitu. Mungkin akan dijelaskan nih sama teman kita Mas Gugun. Bagaimana sih Mas gambaran umum nih di Kabupaten Sumedang itu bagaimana? Penanggung jawab survei kita. Ya, Ya, pernah penanggung jawab survei kita. Keren banget Mas. Yang paling banyak survei. Oke, baik. Untuk gambaran umum tadi kita sudah berbicara terkait dengan teori, terus kebijakan, terus disebutkan juga sedikit terkait dengan lokasi studi kita seperti itu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan terkait dengan gimana sih kondisi terkait dengan lokasi studi kita atau lokasi terkait dengan penelitian itu seperti apa di Kabupaten Sumedang seperti itu. Nah, secara data atau berdasarkan data sekunder yang kita peroleh, Kabupaten Sumedang itu terdiri dari 26 kecamatan dan kita merasakan juga 26 kecamatan dengan 6 orang survei gitu. Iya. Seperti apa itu Luar rasanya. biasa itu. Itu selain kita pasti paham betul terkait dengan kondisi di sana itu seperti apa gitu kan, kondisinya, aksesnya, permasalahan, potensinya, kita tahu seperti apa dari 26 kecamatan itu. Ya mungkin kita tidak mendatangi atau tidak melihat secara spesifik gitu, seperti itu, tapi kita di sini mencoba untuk menggali permasalahan yang ada, isu potensi masalah yang ada di kecamatan, di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Di mana dari 26 kecamatan ini terdapat 277 desa seperti itu yang tersebar di semua di kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, di mana untuk lokasi sendiri, untuk lokasi pemerintahannya sendiri itu ada di Sumedang Utara dan Sumedang Selatan sebagai pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Nah, setelah itu di gambaran umum ini kami coba menampilkan juga dalam bentuk dashboard seperti itu terkait dengan peta tematik. Nah, peta tematik itu apa sih? Lebih ke gambaran terkait dengan kondisi yang ada di Kabupaten Sumedang secara spasial seperti itu. Di mana berdasarkan data yang kami peroleh seperti itu, ada beberapa terkait dengan gambaran umum yang kami coba highlight di sini. Mungkin tidak semuanya, tapi lebih lengkapnya ada di laporan yang telah
kami buat seperti itu, misalkan kita coba melihat terkait dengan kondisi terkait dengan topografi seperti itu, di mana di dashboard yang coba kami buat seperti itu ada beberapa klasifikasi terkait dengan ketinggian yang ada atau topografi yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu, bervariasi, di mana terdapat 5 klasifikasi. Untuk yang paling tinggi terkait dengan klasifikasinya itu memiliki ketinggian sekitar 1.200 sampai 2.000 mdpl seperti itu, yang menandakan bahwa Kabupaten Sumedang ini secara topografi itu memiliki tingkat mungkin lebih ke memiliki klasifikasi yang beragam seperti itu. Jadi di sana lebih banyak ini Mas ya, topografinya pegunungan-pegunungan bukit-bukit gitu. Betul, seperti itu. Iya. Dan berdasarkan hal tersebut juga di sini juga kami mengulas bahwa dengan adanya topografi yang beragam ini, bahwa kita dapat nih beberapa permasalahan juga dari data tersebut. Misalkan beberapa kecamatan itu memiliki potensi rawan bencana longsor seperti itu, dan itu bisa dibilang bencana yang memang datang secara rutin seperti itu. Selain itu terkait dengan rawan banjir, ada beberapa daerah yang memiliki rawan banjir di Kabupaten Sumedang. Nah, yang pertama yaitu di Kecamatan Cimanggung. Kemudian secara potensi itu dia memiliki rawan bencana banjir yang tinggi seperti itu. Kemudian ada di Ujung Jaya seperti itu. Di situ berdasarkan data yang kami peroleh juga memiliki klasifikasi banjir yang tinggi. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan rawan gempa bumi, itu sendiri Kabupaten Sumedang memiliki rawan gempa bumi dengan klasifikasi yang rendah dan menengah seperti itu. Di dashboard bisa dilihat secara jelas bagaimana sebaran terkait dengan klasifikasi gempa bumi yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Dan di sini selain gempa bumi, kita juga coba secara gambaran umum memperlihatkan terkait dengan penggunaan lahan. Nah, di sini penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang secara persentase itu paling tinggi atau didominasi dengan klasifikasi hutan tanaman dengan luas sekitar 54.566 hektar seperti itu, di mana hutan klasifikasi ini mendominasi hampir menyebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang. Sorry menyala, itu baterainya habis tuh Mas Gugun tuh. Kalau dicas dulu itu. Kita lagi podcast, nanti mati kan repot. Bisa dicas dulu nih kayaknya. Ini takutnya laptopnya nggak bisa nyala kayak UAS tahun kemarin, kan bahaya. Juga. Secara singkat saja terkait dengan gambaran umum yang lainnya terkait dengan, kita coba menggambarkan terkait dengan klasifikasi curah hujan, terus selanjutnya ada terkait dengan sebaran kependudukan, di mana kependudukan ini yang paling sentral itu tadi disebutkan bahwa Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan itu memiliki kepadatan yang tinggi karena memiliki atau berfungsi sebagai sentral pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Dan selanjutnya itu terkait dengan gambaran secara data secara sekunder terkait dengan spasialnya. Selanjutnya saya coba menjelaskan terkait dengan tadi kita juga menjelaskan bahwa tema studio kita itu terkait dengan kawasan teknopolis seperti itu. Nah, kalau kita bicara terkait dengan studi itu kan pasti perlu ada batasan secara lokasi, secara ruang lingkup seperti itu. Yeah. Dengan 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, kita melihat terkait dengan potensi dan masalah, itu perlu kita coba rumuskan atau buat batasan terkait dengan lokasi studi seperti itu. Nah, dari penelaan yang kami lakukan, yang pertama terkait dengan kebijakan, terus hasil survei terkait dengan potensi masalah yang ada di setiap masing-masing kecamatan seperti itu, didapatkan bahwa
justifikasi kita untuk pengembangan kawasan teknopolis di Kabupaten Sumedang itu terdapat di 14 kecamatan seperti itu. Nah itu dasar pertimbangannya banyak seperti itu, tidak hanya sebatas akses yang pertama, tapi terkait dengan apakah di sana memiliki misalkan proyek strategis nasional seperti itu, terus atau misalkan di sana memiliki fasilitas atau infrastruktur yang memang ada skala nasional seperti itu, dan atau enggak memiliki pengembangan yang lain yang bersifat strategis yang bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumedang, tapi tidak menutup kemungkinan 14 ini sebagai inti yang diharapkan mampu untuk memberikan dampak ke kecamatan yang lain yang tidak termasuk ke dalam kawasan teknopolis seperti itu. Kita ambil 14 kecamatan ya, Mas. Ya. Dan juga kita dalam analisisnya kita membagi menjadi 3 hinterland ya. Iya. Ya. Ada 3 hinterland itu, ada hinterland 1 itu bagaimana? Hinterland 1 apa? Hinterland 2 apa? Hinterland 3 apa tuh, Mas Nantek? Nah, mungkin tadi yang dijelaskan Mas Gugun ya, Mas Gugun. Tadi jadi ada beberapa indikator nih teman-teman. Jadi kita akan memulai untuk menganalisis sesuatu itu harus terfokuskan gitu, harus didelineasi terlebih dahulu. Nah itu mungkin bisa di laporannya nanti akan ada indikator-indikatornya, lalu kita bisa pakai indikator dari 8 layer teknopolis, terus di kawasan hinterland itu kita lihat suatu karakteristiknya. Jadi di sana itu apakah ada pengembangan tertentu yang bisa menjadikan suatu kawasan itu, dan mungkin nanti akan berpengaruh nanti ketika menerapkan strateginya. Jadi tidak berbeda nanti akan penerapan strateginya dari hinterland 1 sama hinterland 3 itu akan berbeda. Jadi treatmentnya itu akan berbeda, Mas Rafa. Jadi yang hinterland pertama nih itu terkait pengembangan kawasan industri dan kawasan pariwisata itu di 6 kecamatan. Itu ada Ujung Jaya, ada Tomo, Jatigede, Paseh, Cimalakan, dan Buah. Ini cenderung di sebelah kanan atau di sebelah timurnya. Lalu untuk pusat pemerintahan, ini pusat kegiatan yang tadi dijelaskan juga di Sumedang Utara, Sumedang Selatan. Terus untuk yang terakhir ini di hinterland 3, ini terkait pengembangan produktivitas pertanian sama pendidikan tingginya. Itu ada 6 kecamatan juga di sini di kawasan teknopolisnya. Mungkin begitu, Mas Eva. Menarik ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu, kalau secara gambaran umum itu Kabupaten Sumedang itu ada 2, mungkin 3 pusat pertumbuhan gitu ya. Iya. Mungkin kalau kita melihat dari petanya itu di sebelah barat itu ya, Jatinangor gitu sebagai pusat pertumbuhan pertama itu. Kemudian ada di kawasan perkotaan dan pemerintahan itu di Sumedang Utara, Sumedang Selatan. Dan mungkin yang sekarang yang terbaru yang menjadi rencana proyek itu ada di kawasan industri Butom Gede ya, Mas Nantek ya. Itu ada di sebelah timur. Itu ada beberapa kecamatan yang masuk ke dalam wilayah Butom Gede itu di dalam kawasan strategis Rebana ya, di Provinsi Jawa Barat ya itu ya. Karena kalau secara existing ya teman-teman, kalau tahu tuh kemarin tuh survei itu sangat luar biasa itu di Ujung Jaya, jadi Gede Tomo itu. Aduh, itu belum diceritain juga. Itu gimana tuh? Kita dapat 14 kecamatan ini, tapi kita kan survei semua 26 kecamatan Iya. itu dengan jumlah yang hanya 6 orang. Jadi mungkin bisa diceritain juga. Jadi kita dapat 14 kecamatan, tapi kita juga survei semua potensi masalah itu dari 26 kecamatan. Kita survei dulu, baru ya, penentuan limitasi atau langkah wilayahnya. Benar. Jadi 26 kecamatan itu kita survei 6 orang selama seminggu gitu ya. 2 minggu ya. Identifikasi masalah awalnya 2 hari. Oh, 2 hari. Pendalamannya baru seminggu. Wah, itu sangat luar biasa nih. Kondisi yang panas juga. Tekniknya berarti teknik kita dalam mencari data terkait dengan potensi dan masalah itu kan perlu strategi ya. Benar. Dengan kondisi yang luas dan jarak antar kecamatan yang bisa 1 jam ya. 1 jam lebih gitu kan. Seharian dan kadang sendiri gitu kan. Pergi ke ujung Kabupaten Sumedang gitu kan. Itu curhat. Karena saya ke ujung kebetulan Mas Dafa, Surian ya. Surian, dan kalau melihat tadi dengan kita mendatangi 26 kecamatan ini kan tahu ya secara potensi dan masalah di sana itu seperti apa sih gitu kan, kondisi masyarakatnya gitu kan. Apalagi tadi bicara terkait dengan kita inovasi teknologinya sejauh mana seperti itu, teknik yang kita lakukan itu untuk menggali terkait dengan potensi masalah dengan waktu yang kita tentukan itu, caranya yaitu kami coba atau saya coba untuk melihat atau untuk
lebih ke mendatangi atau mencari orang yang atau mencari yang memang beliau itu orang yang paham terkait dengan kecamatan itu. Benar. Jadi dengan kita mendatangi atau responden tersebut, kita secara umum atau secara luas itu bisa mendapatkan informasi yang beragam gitu dengan satu narasumber atau satu responden seperti itu. Intinya tujuan yang pasti kita datang ke kecamatan pasti pertama kantor kecamatan, bener ya? Kecamatan. Kita datengin dulu, kita suara dulu, gitu. Iya. Kita menemui sekiranya orang-orang yang paham ya terkait kecamatan itu bagaimana gitu ya, untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Karena kalau dipikir-pikir juga 26 kecamatan dalam waktu 2-3 hari itu tidak masuk logika gitu kan ya. Tidak logis. Jadi gini Mas, selain kita mewawancara, kita juga survei juga. Benar, melihat observasi. kondisinya, gitu Benar, kan. Jadi pas pasti. kita ke lapangan itu udah diarahkan nih terkait dengan tujuan yang kita cari, data yang kita cari itu jelas gitu. Ke lapangan tuh kita nggak kayak nyari yang nggak jelas gitu, maksudnya seperti itu. Tujuannya jelas, jadi kita ke lapangan kita tahu bahwa oh iya ini yang kita cari berkaitan dengan studio kita gitu, seperti itu. Itu tapi ada yang menarik juga, Gimana tuh? yang waktu pas survei kecamatan itu kan ada acara di pemerintah daerah. Oh iya. 26 kecamatan sama sekretaris camat tuh ada Kumpul jadi di satu. di pemerintah daerah. Iya. Jadi kita bisa lebih gampang buat wawancara camat atau sekretaris camatnya. Setelah itu baru kita survei. Bukan kita sih, Anda ya. Kalau saya Kalau saya saya sih, sih datang ke kecamatan. kalau saya ke kecamatan. Alhamdulillah ada. Anda bukan kita itu. Ini juga kita waktu sebelum survei di 26 kecamatan ini kan kita juga sudah dibekalkan sama potensi masalah per kecamatan ya di 26 kecamatan juga. Jadi waktu di kantor kecamatan itu kita cross check aja gitu Mas. Tadi juga yang seperti dijelaskan Mas Sugeng. Ada yang lupa, kita pakai big data. Iya, Oh big data. iya, itu cerdasnya di situ gitu. Ya, cerdasnya di situ. Sentimen gitu. Mungkin bisa didetailkan kayak gimana ya big datanya? Data gimana? Mas Ali, gitu. Kita pakai data apa aja, dari mana aja websitenya gitu. Makanya dari awal tuh kan kita mikir ini 26 kecamatan terus mau kita datengin kan nggak mungkin ya. Iya. Kita perlu data awal. Nah, data awal kita ini kan kalau hanya mengandalkan peta yang ada, kemudian mengandalkan website kabupaten atau kecamatan nggak mungkin. Iya benar Mas. Makanya pas kemarin tuh kita coba ngambil beberapa data, yang satu dari Twitter meskipun itu agak susah, hanya dapat sedikit. Kemudian kita ambil data dari Instagram juga. Kemudian kita ngambil dari beberapa portal berita, ada kayak Tribun, Radar, Kompas, PR, semua yang berkaitan dengan Sumedang kita ambil, kita scraping, kurang lebih ada sekitar lebih 4.000 halaman website yang kita ambil. Ratusan ribu. Ya, untung kita punya sistem ya. Kita coding menggunakan Python, terus kita buat bagaimana caranya scraping data dari sebanyak itu. Kita ambil, kita olah, didapatkan sentimen untuk masing-masing kecamatan itu seperti apa. Misalkan kecamatan Jatinangor itu lebih sentimennya lebih ke teknologi, kecamatan Pemulihan itu lebih ke wisata, Jati Gede lebih ke wisata religi gitu kan. Nah, dari semua itu kita olah, kita himpun, didapatkan kata-kata kunci yang nanti kita cross check ke lapangan. Gitu. Iya. Untuk memudahkan Keren juga. sekali ya. Luar biasa ini studio Luar ini. biasa. Gitu. Yang Cerdasnya menjadi di situ Mas topiknya. Eva. Gimana cerdasnya? Di sini cerdasnya. Gitu. Oke lah, mungkin kita lanjut lah ke Iya. bagian yang paling tebal di laporan ini. 30 Iya. analisis kuanti dan kuali ini. Jadi buat teman-teman tahu gitu, kita menganalisis. Jadi cara kita menganalisis dalam laporan ini, kita menggunakan 8 layer ya. Jadi dari masing-masing layer itu didapatkan beberapa analisis. Dari layer pertama, layer kedua, layer ketiga, 4, dan seterusnya itu kita menganalisis sesuai dengan layer, kemudian kita buat sintesanya itu di akhir. Mungkin penjelasannya sesuai dengan bagian yang kita kerjakan masing-masing gitu ya, jobdesknya gitu. Sebenarnya bukan yang kita kerjain, kita kerjain bareng-bareng. Bareng-bareng. Cuma ada penanggung jawab layer. Oh, Ya. benar. Penanggung jawab layernya. Kemarin kita dibagi Di bagian 6 orang soalnya. analisis Iya. Ya, benar sih. nggak berlayar. Jadi ada juga yang penanggung jawab layer tapi nggak ada analisis di situ. Siapa itu? Ada ya? Udah, kita masuk nih yang pertama, layer 1, identity atau identitas kota. Ini Mas Sultan ini. Coba Mas jelaskan Mas, apa sih analisis
analisisnya apa aja di sini? Ada apa aja analisisnya, hasil sintesanya bagaimana tuh? Nah, untuk analisis ini layer 1 itu kan kita membahas terkait identitas dari kita mau mengembangkan layer teknologi seperti itu, identitasnya seperti apa, layernya itu seperti apa. Nah, bagaimana untuk mengetahui identitas tersebut? Ini kebetulan kita pakai 3 analisis. Iya. 3 analisis ya. 3 analisis itu yang pertama itu kita pakai analisis konten. Lalu juga kita melihat elemen citra kotanya seperti apa. Lalu yang terakhir kita menggunakan skalogram. Nah, mungkin kalau dijelaskan per tahap proses agak sedikit lama, kita langsung aja Persingkat aja. kesimpulannya ya. Kesimpulannya gimana tuh? Persingkat aja kita. Analisis konten ini kita ambil dari dokumen-dokumen perencanaan, baik itu RT RW, rencana tata ruang wilayah, lalu juga dari PJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Sumedang. Dari hasil tersebut dihasilkan bahwa ada 3 kata kunci dari analisis konten tersebut yang menjadi identitas Kabupaten Sumedang itu apa. Dari tiga identitas itu juga disebutkan mungkin didukung juga dengan hasil wawancara waktu pas kita ke dinas-dinas, hasil wawancara waktu kita ke kecamatan itu sangat mendukung sekali ya bahwa 3 kata identitas ini menjadi identitas bahwa Kabupaten Sumedang itu seperti apa. Lalu yang kalau di sini itu dari 3 itu yaitu pariwisata, pertanian, dan industri. Nah, itu juga didukung makanya pas kita juga melakukan focus group discussion ya. Jadi kan kita di Wabda tuh buat mencari data. Nah, 3 sektor ini yang menjadi identitas sendiri di Kabupaten Sumedang. Lalu kita dari elemen citra kotanya sendiri untuk menggambarkan identitas khas Kabupaten Sumedang. Ini juga kita mendapat, mungkin nanti juga lebih dijelaskan di layer 2 terkait history dan culture, bahwa Sumedang ini punya slogan lah, Sumedang pusat budaya Sunda gitu ya. Jadi di elemen citra kota ini kita lihat landmarknya seperti apa, apakah mendukung hal tersebut. Lalu kita lihat pet, edge, dan elemen citra kota dari Kevin Lynch, dari 5 elemen citra kota itu. Lalu selanjutnya terakhir itu kita untuk mendapatkan indeks itu kita lihat analisis skalogramnya. Skalogram ini didapatkan kita membandingkan masing-masing fasilitas publik yang ada di masing-masing kecamatan, dan dia akhirnya hasilnya itu didapatkan bahwa terdapat tingkatan-tingkatan masing-masing kecamatan itu seperti order 1-nya terkait Jatinangor dan Sumedang Utara, lalu order 2-nya Sumedang Selatan, order 3, order 4, dan terakhir itu di order 5 ya yang paling banyak gitu. Mungkin dari identitas sendiri seperti itu. Oh iya, kita juga kan masing-masing layer ini kita lihat juga sentimen analisisnya. Jadi kita lihat big data workload-nya terkait identitas nih, kita dari hasil yang tadi kita dapatkan, kita cari lagi apa yang pembahasan identitas di baik itu website maupun Instagram, media sosial gitu. Okay. Jadi benar-benar big data tidak hanya digunakan di kecamatan saja gitu ya Mas Ali, tapi di masing-masing layar ini kita juga gunakan sentimen juga gitu ya. Sangat-sangat luar biasa ini. Jadi memang di masing-masing layer itu kita sudah menentukan kata kunci apa saja untuk setiap layer itu gitu. Nah, nanti kata kunci itu yang kita pakai sebagai analisis dari big data gitu. Sama identitas gitu ya. Kemudian lanjut aja yang kedua biar cepet gitu ya, karena udah menunggu pizza. Ya. Jadi lanjut ke layer 2 ya, sejarah dan budaya. Jadi untuk yang kita gunakan di sini untuk analisis sejarah budaya ini kita pakai analisis sosial dan budaya. Nah, untuk analisis sosialnya ini kita gunakan pendekatan terkait di sana tuh dari hasil survei kita, suatu kecamatan atau suatu daerah itu dikatakan sosialnya bagus itu ketika daerah itu memiliki alun-alun. Itu di sana itu sebagai pusat pemerintahan, bisa sebagai pusat kegiatan masyarakat, sebagai pusat perekonomian juga bisa, karena di situ ibadah juga bisa. Iya, karena di situ terdapat banyak akulturasi atau mungkin di sana itu awal mula suatu permukiman muncul gitu. Nah, terus di sana juga ada beberapa kecamatan itu ya. Jadi tidak hanya satu alun-alun aja yang di Kabupaten Sumedang itu di Sumedang Selatan, tapi ada beberapa kecamatan itu yang memiliki alun-alun Mas Eva. Jadi kita identifikasi seperti itu. Nah, terus dilihat dari budayanya, itu di sini kita himpun ada sekitar 300 lebih budaya yang ada di sana atau situs-situs sejarah budaya yang ada di sana itu, tapi yang terdaftar di sana itu atau yang sudah ditetapkan di peraturan bupati itu ada hanya 21 situs cagar budaya. Nah, setelah itu kita juga melihat di sana itu ada struktur fisik budaya Sundanya. Jadi dilihat struktur fisiknya, fasadnya bagaimana, itu kita himpun, terus di mana di bangunan-bangunan apa nih yang memakai struktur fisik budaya Sunda. Mungkin seperti itu Mas Eva.
untuk melihat sejarah budayanya di Sumedang untuk melihat sebagaimana sih sampai mana pembangunan Sumedang ini menerapkan yang tadi dijelaskan Mas Sultan, Sumedang pusat budaya Sunda seperti itu. Benar. Nah ini nih teman-teman nih yang unik dari Sumedang gitu. Jadi biasanya kalau di kota-kota itu hanya punya satu alun-alun gitu ya. Iya. Tapi Sumedang itu hampir kecamatan itu juga punya alun-alun ya, Iya, Mas Atik ya. benar. Ada 5 sampai 6 sampai 10 mungkin Iya. itu. Ada beberapa itu yang punya alun-alun kayak Semalaka ada alun-alunnya. Kemudian Sumedang Selatan jelas Iya. itu alun utama. Ada 10 Songgean. kecamatan Mas. 10 ya 10 benar ya? kecamatan, Saya iya. tahu itu. Iya. 10 kecamatan. Ada 10 kecamatan. Iya. Oh ya teman-teman, yang unik juga nih dari penerapan konsep 8 layer ini yang dari Bapak Ridwan Sutriadi itu. Jadi jarang sekali gitu loh. Pengembangan kota cerdas itu mempertimbangkan sejarah budaya gitu kan. Yang kita tahu sebelumnya kan hanya ada smart economy, smart government, terus smart transportation, environment gitu kan. Tidak mempertimbangkan sejarah dan budaya gitu. Dan uniknya di sini. Jadi kita bagaimana seorang perencana ini menerapkan konsep kota cerdas tidak meminggirkan aspek budayanya gitu. Iya. Karena beberapa pengembangan kota cerdas itu malah menyampingkan aspek sejarah budaya gitu. Iya. Malah meninggalkan gitu kan. Jadi tidak gimana ya? Akulturasi budayanya kurang gitu. Jadi yang hebat di sini ya. Jadi Itu jadi kita menerapkan konsep inovasi ini kan juga mempertimbangkan sejarah budaya gitu Mas Antek ya. Kekhasan daerah. Kekhasan daerah benar. Jadi aspek kan Sumedang pusar budaya Sunda gitu kan. Jadi bagaimana kita menerapkan konsep kota cerdas atau teknopolis tidak menghilangkan aspek tadi itu ya. Sumedang pusar budaya itu gitu ya. Bener ya Mas Gun ya? Dengan adanya kebijakan juga kemarin tuh dari wawancara dengan Dinas Pariwisata bidang kebudayaan Iya. bahwa tagline pusar budaya itu tidak hanya sebatas perda, tapi di mana nilai-nilai kesundaan itu harus diterapkan dalam semua sisi kehidupan masyarakat Sumedang seperti itu. Jadi tidak kebanyakan kita ini atau misalkan kebudayaan atau kesundaan kita, apalagi saya yang orang Sunda gitu, hilang kan secara terakhir gitu maksudnya. Tapi daerah Sumedang itu, Kabupaten Sumedang itu coba untuk membangun kembali atau marwah Sundanya atau menghidupkan kembali bahwa mereka tuh orang Sunda, mereka punya pegangan hidup, mereka punya landasan dalam berinteraksi dengan manusia, dengan alam dan dengan Tuhannya seperti itu. filosofinya sampai segitu ya. Sebenarnya sangat luar Yang biasa. yang didapat dari wawancara dengan bidang kebudayaan dari Dinas Pariwisata mendalam ternyata. Luar biasa gitu ya. Oh ya kemarin juga kita survei itu tidak hanya ke kecamatan aja ya. Iya. Kita juga ke dinas-dinas. Hampir semua dinas kita datengin ya Mas Antek ya. Iya. UPR, Bapeda, Dinas Disparbudpora, Iya. hampir semua lah. Kita juga menambah wawasan dan juga kebutuhan data ya kemarin Iya. itu ya. Iya, benar. Oke deh, mungkin kita lanjut aja nih ke layar 3, masih ada layar 5 layar lagi nih. Layar 3 spatial konteks, karakteristik ruangan ini sama Mas Umu. Mbak Umu, sorry. Mbak Umu maksud saya. Karena ini yang disebut tadi Mas semua ini. Ini saya ke bawah jadinya Mas Umu, Mbak Umu. Terima kasih ya, sudah Pak. Oke, jadi kita ke layar 3 itu spatial konteks. Mungkin inti dari penataan ruang itu ada di sini ya, karakteristik Iya. ruang. Jadi kalau tadi kita emang berbicara tentang teknologi, tapi kita nggak meninggalkan nih karakteristik ruang yang mana dia itu komponen paling penting dalam perencanaan ruangnya. Di layar 3 ini kita menganalisis bagaimana sih karakteristik ruang di Kabupaten Sumedang dan apa justifikasi yang bisa kita gunakan dari hasil analisis ini untuk memilih si 14 kawasan tadi menjadi kawasan teknopolis. Nah, dalam layar ini ada beberapa analisis yang kita gunakan, di antaranya itu ada analisis tutupan lahan dan runoff. Ini tuh untuk kita melihat bagaimana sih kondisi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Sumedang saat ini. Paling banyak tuh jenis tutupan lahannya apa. Nah, dari sini kita ketahui tuh ternyata saat ini di Kabupaten Sumedang itu kondisi tutupan lahan yang paling banyak itu adalah lahan pertanian, hutan, permukiman, sama area komersial. Nah, kemudian ada analisis kepadatan bangunan ini untuk melihat di Kabupaten Sumedang itu kecamatan mana sih yang
kepadatan bangunannya itu udah paling tinggi dan kita harus minimalisir kepadatan itu supaya bisa tercipta ruang yang nyaman untuk masyarakat. Kemudian ada juga analisis sistem jaringan jalan, terus ada analisis gravitasi. Ini tuh untuk melihat di mana sih antara kecamatan yang memiliki interaksi paling tinggi. Dan ternyata interaksi paling tinggi itu tercipta di Jatinangor, Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan sebagai inti dari pemerintahan Kabupaten Sumedang itu sendiri. Sedangkan untuk gravitasi dengan eksternal itu paling tingginya Kabupaten Sumedang itu berinteraksi dengan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Kemudian ada juga analisis daya dukung lahannya. Bagaimana sih kondisi daya dukung lahan di Kabupaten Sumedang saat ini, dan ternyata hasil analisisnya itu masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Kemudian ada juga analisis proyeksi penduduk untuk melihat dalam 20 tahun ke depan itu jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang itu bagaimana, dan ternyata dari hasil analisis kita didapatkan bahwa berpotensi terjadi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang dalam 20 tahun ke depan. Nah, ini juga berdampak dari dibangunnya tol Cisumdawu dan ada 6 exit tol di Kabupaten Sumedang, sehingga di kemudian hari berpotensi untuk menjadikan Kabupaten Sumedang itu kota transit, di mana orang-orang yang bekerja di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung mungkin memilih untuk tinggal di Kabupaten Sumedang dengan dimudahkannya oleh adanya si tol Cisumdawu itu. Kemudian ada analisis daya tampung permukiman. Nah, daya tampung ini kita analisis untuk melihat apakah 20 tahun ke depan Kabupaten Sumedang ini masih mumpuni untuk dibuat permukiman-permukiman baru, dan hasil dari analisis kami itu ternyata lahan ini lahan di Kabupaten Sumedang itu masih sangat berpotensial. Kemudian ada juga analisis sistem pergerakan untuk melihat bagaimana pergerakan transportasi di Kabupaten Sumedang. Nah, ternyata hasilnya itu kita dapat bahwa untuk angkutan umum sendiri di Kabupaten Sumedang itu masih rendah, sehingga ini akan menjadi salah satu pertimbangan untuk kita dalam merumuskan action plan-nya nanti. Kemudian analisis karakteristik rawan bencana. Nah, kenapa kita perlu melihat kerawanan bencananya dalam satu kawasan itu? Karena kita tahu kan bahwa Indonesia sendiri ini merupakan negara dengan kerawanan bencana yang tinggi, dikelilingi oleh Ring of Fire, dan kebetulan juga di provinsi Jawa Barat semua kawasan itu rawan pergeseran lempeng. Jadi ini tuh perlu dilihat untuk dibuatkan mitigasi bencananya, karena kita kan berbicara tentang teknologi. Jangan sampai kita menerapkan teknologi itu tanpa mempertimbangkan rawan bencana, kan akan menimbulkan kerugian sangat besar. Apalagi berbicara tentang pembuatan geothermal, energi dari geothermal itu tuh harus dipertimbangkan dengan baik. Maka dari itu karakteristik rawan bencananya kita lihat juga. Kemudian ada juga analisis simpangan penggunaan lahan terhadap pola ruang. Kita melihat bagaimana sih penggunaan lahan saat ini terhadap pola ruang yang sudah direncanakan. Ternyata ada beberapa kawasan itu yang sekitar 3%-an, 4%-an itu ternyata tidak sesuai, tapi itu masih angka yang rendah, sehingga itu harus dipertahankan. Makanya itu analisis ini semua yang menjadi pertimbangan kita dalam menyusun rencana aksinya nanti. Luar biasa nih ya, Mbak ya. Ada Banyak 10 ya, 1, 2, Banyak sekali. 10 gitu. Ini yang membuat laporan tebelnya ini nih. Layar 3 ini nih. Banyak banget gitu. Oh ya, kalau melihat secara spasial dan ruang itu, ternyata salah satu keunikan yang ada di Sumedang itu dia mempunyai 6 interchange ya. Iya. 6 interchange. Jadi katanya sih itu merupakan kabupaten dengan interchange terbanyak ya, exit tol terbanyak sampai 6 gitu. Jadi dengan adanya 6 ini kan menjadi sebuah potensi pengembangan ke depannya ya. Karena di tiap interchange ini mempunyai potensi investasi yang berbeda-beda gitu kan ya. Karena kayak contohnya kayak Jatinangor gitu kan, dia potensinya itu pengembangan pemukiman, perumahan baru, pendidikan gitu. Kemudian di pemulihan itu potensi perumahan gitu lah. Masing-masing ada lah gitu. Bisa dilihat di sumedangcup.go.id itu ada itu. sebuah peluang. Di sisi lain tadi Mbak Umu juga menjelaskan terkait dengan kota transit gitu. Benar. Ya. Transit.
gimana caranya bahwa dengan peluang yang ada itu Sumedang itu bisa bertumbuh seperti itu ya. Itu peluangnya. Tapi di sisi lain ketika peluang ini tidak dimanfaatkan dengan baik itu menjadi masalah juga gitu. Iya benar. Bisa jadi dengan adanya interchange ini hanya menjadi kota transit saja gitu. Jadi hanya tinggal di Sumedang tapi kerja-kerjanya di Bandung gitu. Cuma mampir untuk pariwisata. Maksudnya tidak untuk bekerja gitu. Aktivitasnya hanya untuk sebagai transit saja gitu. Karena yang saya dengar juga beberapa orang Sumedang dengan adanya tol itu belanjanya jadi di Bandung gitu. Jadi tidak belanja di Sumedang malah ke Bandung mereka. Shoppingnya malah ke Bandung, pariwisata malah ke Bandung. Itu kan jadi permasalahan juga gitu kan. Tidak hanya peluang aja tapi bisa menjadi masalah ketika peluang itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu. Maka dengan itu di rencana aksi ini kita mencoba nih membuat rencana aksi apa aja dengan ada interchange ini agar nantinya di Sumedang ini bisa pengembangannya lebih maksimal, lebih optimal gitu ya. Benar ya Mas Antek ya? Iya. Terus ada juga kemarin sempat wawancara juga Mas Dafa. Jadi sama Dinas UMKM. Jadi kita juga nih ada keresahan kan kita ini. Jadi terkait yang tadi dijelaskan itu waktu perencanaan pembangunan jalan tol Cisumdawu ini nanti kedepannya tuh dirasakan juga pemerintahnya itu akan adanya keraguan nih, akan ada bottleneck gitu, semacam bottleneck ketika nanti UMKM-nya tadi UMKM yang ada di mungkin di Cadas Pangeran itu kan ada ubi Cilembu, penjualan ubi Cilembu, terus ada di Sumedang Utara itu ada tahu Sumedang itu kalau semuanya ada jalan tol ini akan sama di daerah lain juga akan mematikan perekonomian di Sumedang. Nah terus setelah itu ada audiensi nih dari penuturan dari Dinas UMKM itu ada audiensi melibatkan dari ITB sama Unpad dan ada beberapa jajaran lainnya itu melihat nih ketika nanti menghindari itu karena tadi yang dijelaskan sekitar 60 kilometeran di melintas jalan tol itu melintas ketika itu setelah dibangun itu nanti ketika nggak ada interchange itu maka nanti akan mematikan perekonomian. Jadi masyarakat itu hanya lewat saja, jadi mobilitas saja. Jadi makanya mungkin menyarat dari hasil audiensi itu diputuskan bahwa akan dibangunkan rest area atau exit toll. Ada 6 exit toll itu setiap 10 km. Nah nantinya ini juga berkesinambungan Mas Eva. Jadi hasil dari wawancaranya dari Dinas UMKM sama Bapeda itu juga membicarakan hal yang sama. Jadi akan memanfaatkan peluang itu untuk pengembangan pengembangan terpadu untuk kawasan rest area untuk dikembangkan di rest area di mungkin di Sumedang Utara atau di Ujung Jaya. Nah kebetulan juga rest area itu akan disewakan kan pasti ada lahannya itu pasti milik jalan tol ya. Terus dari pihak Sumedang ini membuat keputusan atau menegosiasi untuk MKM-nya itu akan ada 30% areanya itu untuk MKM. Jadi selain itu juga lahan bayar sewanya itu diturunkan juga. Mungkin itu bentuk suatu pemerintah untuk keberpihakan pemerintah untuk UMKM di Kabupaten Sumedang. Jadi agar identitas dari Sumedang tidak hilang, terus UMKM juga meningkatkan UMKM kecil gitu. Mungkin di Kabupaten Sumedang keberpihakannya seperti itu kalau kemarin kita hasil audiensi ya. Wah benar-benar. Karena beberapa contoh kasus itu di kabupaten lain juga efek dari jalan tol itu mematikan UMKM gitu. Iya benar. Brebes, Pemalang, Pekalongan itu kan penjualan telur asin, penjualan UMKM itu jadi menurun gitu gara-gara si tol itu. Nah, gitulah. Mungkin kita lanjutlah. Ya. Ke layar 4. Ke layar 4 di economic sector. Ini bagian saya. Tapi saya tidak tahu ini analisisnya karena bukan saya ini. Jadi mungkin kalau secara analisis ada beberapa analisis. Ini ada analisis LQ, shift share, kemudian ada pertumbuhan ekonomi wilayah, ada zona nilai tanah, karakteristik usaha dan juga value chain. Mungkin kalau secara ringkas di analisis LQ itu menghasilkan bahwasanya ada beberapa sektor unggulan nih di Kabupaten Sumedang. Ada seperti Mangga Gedong Gincu, kemudian ada ubi Cilembu, dan ada salak di Kecamatan Paseh. Jadi kalau yang ada satu yang belum disebut itu tembakau. Itu menjadi salah satu potensi, namun belum dikenal secara luas gitu karena penjualannya itu masih di Tengkulak gitu. Jadi belum ada pasar usaha sendiri di Kabupaten Sumedang. Berbeda dengan ubi Cilembu itu udah
udah menjadi utama lah di Sumedang kan, menjadi yang paling besar ya. Karena Desa Cilembu kan ada di Kecamatan Pamulihan itu. Kemarin kebetulan juga saya ke sana. Emang di sana itu sangat banyak sekali gitu pedagang-pedagangnya berjualan gitu. Dan uniknya juga yang baru saya ketahuin, ternyata setiap ubi Cilembu itu harus diberi air di Desa Cilembu gitu. Jadi semisal ada ubi Cilembu yang ditanam di luar Cilembu, bahkan di luar kota, itu tidak bisa hasilnya bagus ketika tidak dikasih air dari Cilembu. Katanya seperti itu sih kalau kata kepala desanya ya, Mas Sultan ya. Jadi harus dikasih air dari Desa Cilembu dulu nih. Irigasi. Di tahapan ubi Cilembu kan ada tahapannya, nanti dari tahapan pas ubinya itu sebenarnya bibitnya bisa ditanam di mana aja. Ya, benar. Dijelasin. Tapi pas udah jadi ubi Cilembu, sebelum dicuci sama buat dibesek ya. Dibesek, tempatnya benar. itu Harus di Cilembu. Benar. Gitu katanya. Karena katanya iya, airnya ajaib gitu. Akhirnya ajaib. Mungkin lanjut ya ke pertumbuhan ekonomi wilayah. Belum dulu nih Mas Nantek ini masih. Pertumbuhan ekonomi wilayah itu dia itu naik ya. Dia setiap tahun itu PDRB-nya naik gitu. Kemudian dari zona nilai tanah itu kalau kita lihat secara SHP kebetulan didapat dari Badan Pertanahan Nasional. Itu beberapa zona nilai tanah itu di tahun 2016 sampai 2022 itu mengalami peningkatan. Terutama itu kalau saya lihat di petanya, mungkin di Story Maps ada nggak ya Mas ya? Peta zona nilai tanah itu. Itu terlihat tuh kecamatan-kecamatan yang ada di interchange jalan tol itu naik harganya gitu. Mungkin yang paling kelihatan tuh di Kecamatan Pamulihan itu, karena banyak sekali tuh perkembangan perumahan baru itu ada di sana. Naiknya itu bisa sampai 100% lebih dari tahun 2016 itu. Kalau secara rata-rata itu di tahun 2016 itu harga sekitar 200 ribuan, dan di tahun 2022 itu naik sampai 1 juta itu per meternya itu di Pamulihan. Besar banget ya berarti. Itu efek dari jalan tol itu kan, exit tolnya itu di Pamulihan. Kemudian dari karakteristik usaha kita menggunakan SAP dari DPMP STP ya. Iya. Itu melihat jenis-jenis usaha apa aja yang investasi yang akan direncanakan investasi, perizinannya sudah masuk gitu ya. Ada beberapa jenis usaha seperti usaha mikro, kemudian usaha makro, ada industri juga ya. Kemudian analisis value chain untuk melihat apa namanya per jalur dari hulu sampai hilir itu bagaimana sih, dari setiap sektor unggulannya itu bagaimana gitu. Mungkin kalau lengkap ada di laporan lah, teman-teman bisa baca gitu. Nah, kalau di sini saya kurang cukup waktunya gitu kan. Mungkin langsung lanjut nih ke layar 5, smart ecosystem. Ini ada di Mas apa nih ya? Saya lupa. Mas Ali ya. Urusan teknologi pasti Oh, Mas Ali. Layar Paling smart nih. semua. Oke, kalau layer 5 ini smart teknologi sebenarnya ada beberapa analisis lah. Yang pertama kita analisis stakeholder. Jadi stakeholder apa saja yang berperan di dalam inovasi digital di Kabupaten Sumedang. Yang pasti yang pertama berperan itu, yang sangat berperan itu masyarakat. Karena memang masyarakat ini yang mengakses informasi dan layanan publik dari Sumedang itu sendiri ya. Ada beberapa aplikasi kayak Tahu Sumedang yang terintegrasi dengan beberapa dinas. Kemudian yang kedua, stakeholder yang terlibat ya tentu saja dinas itu sendiri ya, atau ASN-nya gitu. ASN-nya di sini dia perannya itu sebagai penyelenggara layanan publiknya. Nah, di Sumedang ini ada beberapa aplikasi yang yang merupakan aplikasi layanan publik. Jadi yang pertama tuh aplikasi si Pedo sebenarnya nyebutnya kalau berdasarkan bahasa Sunda ya. Kemudian e-office ASN, kemudian aplikasi Tahu Sumedang yang di dalamnya itu ada banyak aplikasi. Kemudian e-office desa dan e-sakit desa. Nah, itu untuk pelayanan e-government-nya. Kemudian selanjutnya ada juga analisis ketersediaan dari inovasi teknologi. Sumedang ini lucunya dia punya banyak sekali aplikasi teknologi. Jadi kalau kita himpun satu persatu agak susah lah kita sebutkan lah. Kayak si Ais Mandiri, si Ice sih kalau orang sana nyebutnya, si Ice Mandiri, kemudian si Abdol, Maune, si Tabah, Simpati, semua itu sebetulnya ada rangkumannya. Jadi kalau teman-teman nanti
mau coba untuk mengakses aplikasi yang ada di Sumedang, ada portal dari WhatsApp namanya itu Wakepo, WA Kepo. Nanti mungkin bisa mencari tahu berapa nomor WhatsApp-nya. Di dalam situ tuh ada banyak sekali informasi mengenai Sumedang dan semua aplikasinya bisa diakses di situ. Nah itu untuk ketersediaan inovasi teknologinya. Yang terakhir mungkin inovasi teknologi tepat guna ya. Jadi di Sumedang ini ada beberapa inovasi teknologi yang memang sudah diterapkan oleh beberapa pihak. Misalkan yang pertama di sektor pertanian ini dia ada alat penyiram otomatis untuk perkebunan ubi cilembunya. Kemudian ada juga penggunaan solar dryer gitu untuk pengeringan kopi. Gitu. Di sektor peternakan ini ada pemanfaatan maggot untuk budidaya peternakan ayam dan perikanan. Terus di persampahan ada biodigester komunal gitu. Jadi memang di beberapa wilayah mereka punya biodigester untuk di wilayah tersebut. Kemudian di transport, terutama di transport ini dia punya ATC yang memang terkonek ke comment centernya Sumedang. Oh ya, Sumedang ini dia punya comment center yang memang dipakai oleh bupatinya untuk memonitor segala hal yang terjadi di Sumedang gitu. Comment centernya bentuknya tuh mirip kayak yang punyanya Bandung dan Jawa Barat lah. Di situ semua bisa dilihat apakah ada analisis di pasar itu, apakah ada kenaikan harga komoditas, apakah ada kalau dihubungkan dengan ATC itu apakah ada kemacetan ataukah ada kecelakaan dan sebagainya lah, itu di comment center. Kemudian yang terakhir di sektor perikanan juga ada tadi yang sistem informasi e-fishery yang membantu petani itu untuk memudayakan ikan dan juga kalau kita lihat karena perikanannya agak luas, mereka menggunakan sistem pemberian pakan otomatis untuk memberi pakan ikan-ikannya. Mungkin nanti akan ada penjelasan mengenai teknologi lebih lanjut di layer 6 ya Mas Gugun ya. Oh iya. Lanjut aja Mas, langsung layer 6. Lanjut aja. Selanjutnya itu di layer 6 terkait dengan teknologi readiness. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 analisis yang kami lakukan untuk mengukur terkait dengan teknologi readiness itu sendiri seperti itu. Di mana yang pertama itu kami coba analisis mengenai penilaian kesiapan inovasi teknologi, di mana kita kalau di analisis ini kita ingin mengetahui bagaimana sih tingkat atau level terkait dengan teknologi readiness itu sendiri yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, pendekatannya itu pada level kesiapan teknologi dari layanan-layanan digital unggulan di Kabupaten Sumedang berdasarkan analisis kami master masuk ke dalam TRL atau teknologi readiness 9, 8, dan 7 seperti itu. Di mana untuk pelayanan Simpati menempati TRL 9. Lalu untuk TRL atau teknologi readiness ke-7 itu ada di 2 layanan, yaitu layanan Maijah serta layanan literasi. Sedangkan sisanya masuk ke dalam teknologi readiness level yang ke-8. Nah, untuk level kesiapan teknologi ke-9 itu sendiri memerlukan pembaruan kerjasama ke depannya untuk memperpanjang kontrak dengan pihak ketiga dalam pengembangan terkait dengan teknologi-teknologi yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Nah, dari tingkat penilaian kesiapan ini diterapkan di berbagai sektor. Misalkan yang pertama itu ada di pertanian, tadi disebutkan Mas Ali terkait dengan ada beberapa teknologi pertanian yang sudah diterapkan di Kabupaten Sumedang. Terus ada terkait dengan peternakan, apa atau teknologi yang dimanfaatkan saat ini di Sumedang yang sedang berjalan itu seperti apa. Terus ada sektor pengelolaan limbah, tadi ada biodigester dalam pengelolaan sampahnya itu sendiri seperti apa. Terus ada perikanan yang bekerja sama dengan startup e-fishery di mana membantu para peternak atau peternak ikan itu dalam memberi pakan agar bisa secara efisien dari segi waktu dan pakannya terukur seperti itu dengan menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Nah, yang kedua itu karena kita berbicara terkait dengan inovasi teknologi, maka tadi disebutkan terkait dengan ada beberapa hal yang berkaitan dengan teknologi. Ya, salah satunya itu di mana
kita melihat terkait dengan infrastruktur telekomunikasi yang paling penting itu, karena dengan adanya inovasi yang ada itu kan perlu terkait dengan jaringan internet seperti itu. Nah, berdasarkan analisis kami itu, berdasarkan data yang kami peroleh bahwa ada beberapa kecamatan yang secara akses internet terus secara jaringan itu masih kurang seperti itu. Jadi ada 3 kecamatan berdasarkan analisis yang kami peroleh, dan memang pas kami ke sana juga ternyata secara sinyal memang agak kurang gitu seperti itu. Salah satu 3 yang kecamatan itu, yang pertama itu ada Kecamatan Surian yang memang lokasinya jauh sekali di ujung kabupaten di perbatasan dengan Subang dan Indramayu. Terus kemudian ada Buah 2, terus ada Kecamatan Conggiang seperti itu. Ada 3 kecamatan yang memang secara data dan secara kita pas survei ke lapangan itu memiliki lokasi atau dengan sinyal internet yang bisa dibilang masih terkendala lah seperti itu. Kemudian selain itu dengan gencar-gencarnya teknologi yang ada di Kabupaten Sumedang, maka perlu ada fasilitas untuk menyambungkan ke internet seperti itu yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, di mana kami juga mencoba untuk menganalisis terkait dengan ketersediaan wifi publik yang ada di Kabupaten Sumedang. Nah, terdapat titik wifi publik yang tersebar di 23 kecamatan seperti itu, terutama di Kecamatan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan yang merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan yang ada di Kabupaten Sumedang seperti itu. Terus kemudian kebanyakan titik wifi publik ini berada di fasilitas publik seperti taman, alun-alun, terus ada di gedung perkantoran, misalkan di kecamatan, di desa, yang memang tadi disebutkan juga ada beberapa aplikasi yang menunjang secara tata kelola yang harus membutuhkan internet. Jadi dengan adanya fasilitas ini membantu secara tata kelola, terus secara masyarakat dalam misalkan mengakses fasilitas yang ada di Kabupaten Sumedang. Itu yang berkaitan dengan layar 6 terkait dengan teknologi readiness. Selanjutnya di layar 7 itu akan dijelaskan terkait dengan impact atau dampaknya seperti apa sih itu. Iya, seperti itu akan dijelaskan oleh saudara Natek. Silakan Mas Natek. Jadi ini jadi jelas ya. Jadi di buku di buku yang kita acu itu ada 4 komponen atau indikator. Jadi yang pertama itu sinergi ruang dengan pemanfaatan TIK. Nah, ini saya ambil contohnya saja. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa nih analisis ketersediaan teknologi sistem informasi sindang atau sistem informasi dagang. Jadi di situ tuh dilihat dampaknya itu berupa kita pemantauan dan pelaporan harga bahan pokok yang terintegrasi. Jadi di sana itu diprakarsai oleh Dinas Perdagangan. Terus untuk selanjutnya enhancement effect ini terkait ada menciptakan peluang baru di Kabupaten Sumedang. Jadi ketika tadi ada beberapa penggunaan teknologi tepat guna, adanya inovasi pengembangan sistem penyiraman air pada pertanian komoditas biji lembu. Setelah itu adanya substitution effect. Jadi ada beberapa hal yang mengganti pola lama menjadi pola baru dengan terciptanya transformasi digital yang sedang marak-maraknya di Kabupaten Sumedang, karena tagline-nya juga di Kabupaten Sumedang itu Sumedang Happy Digital Region ya. Terus jadi salah satu contohnya di sini terkait Sitabah yang diprakarsai oleh di BPBD Kabupaten Sumedang. Di situ akan tersedia banyak informasi terkait masyarakat itu dapat secara cepat untuk mencari informasi terkait bantuan sosial, lalu mungkin informasi kejadian bencana dan lain sebagainya. Setelah itu ada generation effect. Jadi di generation effect ini terciptanya terkait pengembangan dari wilayah-wilayah yang mungkin belum secara merata gitu. Nah, jadi tadi ada terkait terkait peningkatan akses terhadap kualitas pendidikan. Itu terkait nanti ada sistem informasi di pendidikan, itu akan menciptakan peluang untuk kemerataan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Mungkin itu untuk analisis di layar 7-nya. Mungkin itu Mas Eva. Oh, dari dampaknya juga tadi kita udah bahas ekosistemnya bagaimana,
kemudian kesiapannya juga gimana, kemudian juga dampaknya gitu ya. Mungkin lanjut aja ke layer 8, sistem tata kelola. Ini akan dibahas sama Mbak Umu ya Mbak ya. Mbak ya, Mas. Udah bukan Mas. Ini ada beberapa analisis ya Mbak ya. Jadi di layar 8 ini ada 3 analisis ya, analisis konstelasi ruang, terus analisis kelembagaan, sama analisis pembiayaan pembangunan. Nah, di analisis konstelasi ruang sendiri ini kita melihat bagaimana struktur ruang dan pola ruang dalam rencana tata ruang di Kabupaten Sumedang diimplementasikan saat ini. Jadi untuk sistem pusat permukiman di Kabupaten Sumedang sendiri, pusat kegiatan PKL-nya di mana dalam rencana pusat permukiman Provinsi Jawa Barat itu Kabupaten Sumedang ada 3 PKL yang terdiri dari Sumedang Selatan, Wado, dan Conggiang. Sedangkan untuk sistem jaringan transportasi itu ada 6 rencana stasiun kereta api, yaitu di Tanjung Sari, Rancakalo, Sumedang Utara, Cimalaka, Pasai, dan Tomo. Sedangkan untuk terminal, ada juga terminal tipe A yang terletak di Sumedang Utara dan tipe B di Tanjung Sari. Nah, tadi kan sempat dibahas ya tentang ada 3 kawasan hinterland. Nah, masing-masing 3 kawasan itu ada tema kawasannya sendiri. Jadi yang hinterland pertama itu yang kawasan Jatinangor dan sekitar yang di timur, ke timur. Industrial Police. Ya, Yang hinterland saat itu Industrial Police, di situ temanya tentang pengembangan industrinya. Kemudian yang hinterland 2-nya itu yang menjadi pusat pemerintahan, yang mana Sumedang Selatan dan Sumedang Utara. Terus hinterland 3-nya itu ada di kawasan Jatinangor, Pemulihan dan sekitarnya, itu tuh kawasan sains dan teknologi. Jadi emang di situ tuh ada perguruan tinggi dan ada beberapa kampus yang memang bekerja sama dengan Kabupaten Sumedang untuk meningkatkan pertanian di Kabupaten Sumedang sendiri. Kemudian untuk analisis kelembagaannya sendiri, untuk beberapa lembaga yang terlibat dalam pengembangan kawasan Teknopolis itu ada beberapa, yaitu salah satu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini agak spesial ya di Kabupaten Sumedang karena Bapedanya ada 4, P-nya ada 4, Bapeda. Kemudian ada Dinas Komunikasi dan Informatika karena emang kita berbicara tentang teknologi. Terus ada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terus ada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian, ada juga tadi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, terus Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terus Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tapi di antara beberapa lembaga ini yang paling berperan besar itu adalah Bapeda, Dinas PUTR, Dinas Diskominfo Sanditik, terus ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terus untuk analisis pembiayaan pembangunannya itu dilihat dari PAD tahun 2022 itu, PAD Kabupaten Sumedang itu berkontribusi hanya sebesar 9% terhadap pengoptimalan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang mengartikan bahwa kontribusinya itu masih sangat rendah. Sedangkan dari presentasi BP-nya itu memperlihatkan kalau Kabupaten Sumedang ini belum mandiri secara finansial untuk pembangunan kabupatennya sendiri, seperti itu. Sangat menarik ya. Jadi mungkin kalau kita melihat di beberapa teori smart city itu jarang memasukkan masalah tata ruang gitu. Jadi kalau di 8 layar ini Bapak Ridwan Sutriyadi masukkan nih aspek tata ruang ke dalamnya gitu. Karena dengan memasukkan kita bisa tahu nih. Kayak contohnya kita kan tadi kan membagi menjadi 3 hinterland gitu kan. Hinterland 1 mengenai pengembangan industri, kemudian hinterland 2 mengenai pusat pemerintahan, dan ketiga sebagai pusat pendidikan ya. Itu sudah sesuai nih dengan konsep dari Teknopolis yang tadi dijelaskan Mas Sultan ya di awal-awal, bahwasanya di kawasan Teknopolis ini kan salah satu tujuannya itu untuk mengkolaborasikan ya antara pemerintah, kemudian industri dan kawasan sains atau badan riset lah di lembaga riset gitu. Dan ini kalau secara tata ruang pun kita akan merencanakan seperti itu ya Mas Rantek ya, hinterland 1, hinterland 2, hinterland 3 gitu ya. Sangat menarik sekali ya. Mungkin dari 8 layar ini akan kita rumuskan nanti ketika untuk penentuan dari strategi ya Mas. Nah, penentuan strategi.
mungkin dari penentuan strategi ini akan kita bahas ada sesuai dengan PUP ya ini ya, sesuai Ya, dengan planning ya, under ya. pressure ini ada 4 nih, ada 4 Jangan sebut PUP. PUP. Planning under pressure ada 4. Ada 4 tahapan ya. Mungkin pertama kita masuk ke tahapan shaping mode. Foundation PPK. Oh ya foundation, maaf. Udah keras salah lagi. Foundation. Saya lupa ini saking foundation. Foundation ini akan dibahas sama Mas Ali, Bapak kita. Mas Ali, Bapak Esika Cikita. Ya. Jadi sebenarnya sebelum kita melakukan segala macam planning under pressure itu tetap harus ada foundationnya dulu. Gitu. Jadi basicnya tuh apa sih yang mau kita bahas ini kan? Jadi foundation ini tujuan awalnya adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan persoalan yang ada berdasarkan 8 layer itu. Jadi dari 8 layer itu kita kelompokkan, kita buatkan kata kuncinya seperti apa. Nah, kata kunci ini tidak serta-merta muncul begitu saja. Boleh. Oke. Tunggu. Masih baru. Ya, oke, mungkin untuk bahasan di perumusan strategi menurut planning under pressure akan kita lanjut di part 2 ya. Ya. Stay tune teman-teman. Stay tune dulu. Oke, kita akan kembali lagi sesaat. Kita akan istirahat dulu. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami di IC Podcast. Di part 2 ya. Ini Part 2. kita membahas mengenai laporan studio Japil Sistem Inovasi dan Kota Cerdas. Sebelumnya kita sudah membahas ya analisis dari 8 layar itu kita sudah bahas tuh satu persatu dari layar 1, layar 2 sampai ke layar ke-8. Itu bisa dicek di podcast sebelumnya itu. Setelah ini kita akan bahas di strategi perumusannya nih. Kita akan menggunakan dari buku Planning Under Pressure ya yang sudah dijelaskan sebelumnya di tinjauan literatur. Kita akan bahas satu persatu nih dari pertama dari foundation. Oh ya, sebelumnya itu ada 5 tahapan ya? Ada 4. Ya 5. 5 apa 4 ya? 5. Ada 5 tahapan Ya. dari foundation, kemudian shaping, kemudian designing, kemudian comparing dan choosing. Ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama dari foundation, Mas Ali ya. Foundation. Kita bagaimana Mas foundation itu? Jadi awal-awal foundation ini kan memang kita menyiapkan dulu landasan untuk analisis perencanaannya ya. Jadi kita identifikasi terus kita kelompokkan persoalan-persoalan yang sebelumnya udah dibahas. Persoalan ini kita dapatkan dari hasil survei, terus kemudian dari hasil analisis yang tadi sudah dibahas sekian banyak itu, kita jadikan kata-kata kunci berdasarkan masing-masing layarnya gitu. Saya sebutkan beberapa contohnya aja lah, kalau saya sebutkan semua banyak. Kayak layer 1 itu kata kuncinya daya tarik pertanian, pusat pendidikan, kemudian layer 2 pusat budaya, terus ada wisata religi, creative center gitu. Nah, kemudian untuk layer 3 ada longsor, infrastruktur, interaksi wilayah karena dia lebih banyak ke wilayah. Untuk layer 4 karena perekonomian tentu saja kata kuncinya sektor industri, sektor pariwisata, sektor pertanian. Intinya isinya adalah kata-kata kunci yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, untuk layer 5 mulai ke kata kunci tentang teknologi, jadi platform digital, inovasi, pemasaran digital, stakeholder, kemudian sumber daya manusia dari TIK-nya. Untuk layer 6 itu ada sistem, ada akses internet, ada layanan digital unggulan, kemudian platformnya. Untuk layer 7 lebih teknologi tapi udah mulai bergabung dengan bidang lain kayak peluang pemasaran, riset teknologi pertanian, kemudahan pembayaran pajak dan segala macam. Untuk layer 8, layer yang terakhir, karena dia ke tata kelola, jadi dia lebih ke kawasan sains teknologinya, industrial polisnya, kawasan strategi nasional dan sebagainya. Mungkin kalau untuk foundation itu ya Mas Dafa, nanti akan lebih jelasnya di mode-mode yang lain ya setelah. Shaping ya, benar-benar. Tadi yang dari foundation kita susun beberapa kata kunci per layer, kita susun juga nih perumusan dari kata kuncinya apa aja gitu, kata kunci utama dari setiap layer itu apa gitu kan ya. Mungkin lanjut aja ke shaping mode itu di Mas Gugun. Bagaimana Mas? Izin melanjutkan terkait dengan shaping mode, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa dalam tahap perumusan ini
tadi diawali dengan fondasi. Jadi tadi dijelaskan bahwa tiap layer itu memiliki kata-kata itu berdasar atau bersumber dari isu masalah yang kami angkat seperti itu, baik dari analisis atau misalkan dari kebijakan yang ada, terus dari hasil survei kita seperti apa, dan dari tagline atau misalkan isu yang kita dapatkan, kami rumuskan dalam suatu perumusan satu kata kunci misalkan seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada terkait dengan layer 1, di mana layer 1 ini bisa dibilang berkaitan atau berbicara terkait dengan identitas kota seperti itu. Nah, dari situ kami himpun beberapa isu masalah isu permasalahan yang ada di Kabupaten Sumedang yang nanti akan dijadikan sebagai perumusan kata kunci seperti itu, di mana perumusan kata kunci ini akan berkaitan ke tahap selanjutnya, yaitu terkait dengan decision area. Nah, dari decision area ini kami coba simpulkan dari beberapa kata kunci dan isu yang ada menjadi satu decision area, misalkan terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, dari produktivitas pertanian ini di belakangnya itu ada mengenai terkait dengan isu potensi terkait dengan produksi pertanian dijelaskan, terus dari beberapa data yang ada, kebijakan, potensi yang ada, maka melahirkanlah misalkan salah satu contohnya itu terkait dengan produktivitas pertanian seperti itu. Nah, dari sini selanjutnya itu terkait dengan decision graph, di mana decision graph ini kami melihat terkait dengan hubungan setiap decision area, di mana dalam decision area ini menampung beberapa isu yang ada di Kabupaten Sumedang yang nantinya akan kami coba hubungkan terkait dengan misalkan si produktivitas pertanian ini berhubungan dengan peningkatan SDM. Nah, dasarnya apa? Dasarnya itu dari isu dan potensi yang kami ambil seperti itu. Kenapa mereka berhubungan? Nah, setelah penentuan decision area ini, selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya itu kami mencoba membuat terkait dengan decision graph, di mana dalam decision graph ini selain keterhubungan antar decision area, kami juga merumuskan terkait dengan problem fokus. Nah, problem fokus ini menjadi dasar pertimbangan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, prosesnya yang kami lalui ini cukup panjang ya. Jadi kita beberapa kali terkait dengan revisi seperti itu, pertimbangan kenapa kami memilih problem fokusnya ada 3, terus ada 4 seperti itu, dan itu prosesnya berjalan dengan panjang. Dan dalam penentuan problem fokus ini sendiri kami klasifikasikan berdasarkan tema masing-masing problem fokus. Misalkan dalam problem fokus pertama itu kita berbicara terkait dengan misalkan ada terkait dengan ekonomi kreatif, pemasaran digital, peningkatan kualitas SDM, dan pusat UMKM seperti itu. Terus kemudian ada di problem fokus kedua, di mana problem fokus kedua ini berbicara terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mendukung produktivitas hulu pertanian. Terus yang ketiga yaitu berbicara terkait dengan peningkatan tata kelola dan promosi digital daya tarik wisata yang didukung oleh peningkatan infrastruktur dasar dan integrasi dengan transportasi umum. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu terkait dengan optimalisasi tata kelola pengendalian penataan ruang pada kawasan industriapolis dan interchange yang didukung pemantapan infrastruktur dasar. Nah, ini merupakan rumusan atau dasar pertimbangan kedepannya yang saling berkaitan seperti itu. Di tahap selanjutnya yaitu terkait dengan perumusan adjustment of balance in strategic choice yang akan dijelaskan oleh Mas Ali. Ya, jadi gini, untuk masing-masing decision area, decision graph problem fokus itu dia punya kasarannya itu sifat masing-masing tergantung treatmentnya. Jadi ada 5 treatment. Yang pertama treatment of scope, yang dia mempertimbangkan pemecahan masalah itu berdasarkan ruang lingkupnya. Nah, yang kedua treatment of complexity. Complexity ini dia berkaitan dengan kompleksitas yang ada, apakah dapat dikelola secara efektif atau tidak. Kemudian treatment of conflict. Konflik ini lebih ke pengelola dan penyelesaian
konflik yang muncul di dalam proses perencanaannya. Kemudian selanjutnya treatment of uncertainty. Uncertainty ini ketidakpastian ya. Jadi perlakuan untuk mempertimbangkan tingkat ketidakpastian dari masing-masing decision area itu, karena tidak mungkin setiap decision area itu clean. Pasti ada saja faktor-faktor di luar yang kita pikirkan yang berpengaruh kepada setiap decision area. Nah, yang terakhir ada juga treatment of progress. Jadi treatment progress ini bagaimana kita dapat beradaptasi dengan perubahan situasi dan belajar dari pengalamannya. Jadi ada yang diselesaikannya dalam jangka pendek, ada yang diselesaikan dalam jangka panjang. Mungkin itu ya kalau untuk yang judgment of balance-nya, Mas Dava. Ya. Mungkin tadi itu ya, berarti pada intinya kita penentuan problem fokus ya Mas Gugun ya, dan yang didapat 4 problem fokus utama. Kita dalam nantinya akan melakukan rencana aksi ya, perumusan rencana aksi itu ada tentang produktivitas pertanian di hulunya ya, kemudian juga ada optimalisasi hilirisasi ekonomi kreatif. Yang ketiga juga ada tentang pengembangan pariwisata intinya, dan yang keempat ada industrial policy ya, pengembangan industrial policy gitu. Dan juga secara judgment of balance kita menentukan ya beberapa kecocokan, dia lebih cocok ke arah kanan atau ke kiri gitu ya. Next, untuk selanjutnya itu ada designing mode. Ini bagian saya kebetulan. Jadi pada intinya dari beberapa problem fokus yang sudah ditentukan tadi, kita mencoba menyusun optionnya gitu. Dan dari beberapa option itu sekitar ada 70 option ini. Kemudian kami juga menentukan skema. Jadi skema itu kumpulan dari beberapa option yang membentuk suatu skema, menghasilkan suatu program yang nantinya akan di-comparing dan akan dipilih menjadi rencana aksi seperti itu. Jadi dari ada 4 problem fokus itu sudah menentukan skemanya gitu. Jadi kemarin kami buat itu dari satu problem fokus sekitar ada 10 sampai 15 skema gitu. Ada 10 sampai 15 skema. Kemudian juga kita penentuan sebelum ada skema itu kita penentuan kompatibilitas matriks ya. Jadi pencocokan antar option di dalam problem fokus gitu. Jadi ada yang cocok kita tandain titik, kemudian yang tidak cocok, tidak berhubungan kita tandain X, seperti itu. Ya, mungkin dari kompatibilitas matriks itu semacam memberikan informasi ya Mas Dava, memberikan informasi kecocokan antara kegiatan yang satu dengan yang lain itu digunakan dalam pengembangan strategi untuk lainnya, untuk nanti akan menjadi base atau masukan untuk skemanya mungkin bagaimana. Benar. Ya. Jadi kalau yang kami susun itu dari problem fokus pertama itu ada 21 ada 21 skema itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada 14 skema, yang ketiga ada 15 skema, dan yang terakhir ada 14 skema gitu. Jadi lumayan banyak juga tuh. Jadi nanti kita akan di comparing mode ini akan meng-comparing nih kira-kira mana sih skema yang benar-benar cocok diterapkan di problem fokus itu dan akan diterapkan di rencana aksi pada di akhirnya nanti. Seperti itu Mas Ante. Mungkin lanjut ya kita ke comparing mode ini bersama Mbak Umu Kulsum Muhammad. Udah mulai lengkap ya. Oke, jadi di comparing mode ini sebenarnya proses mengevaluasi dan membandingkan beberapa skema yang tadi sebelumnya kita buat di designing mode ya. Jadi untuk comparing mode ini kita menyusun ada beberapa kriteria yang menjadi pembanding antara skema ini. Nah, untuk kasus kita itu ada 2 macam. Jadi yang spasial sama aspasial. Jadi yang spasial itu bagaimana pengaruh dampak. Jadi bagaimana pengaruh skema itu terhadap dampak lingkungan, terus bagaimana tersedianya area pengembangan perekonomian untuk skema itu pada hinterland yang tadi sudah kita buat. Kemudian untuk kriteria aspasialnya itu ada 3, bagaimana penyerapan tenaga kerjanya, bagaimana peningkatan ekonominya, dan bagaimana adaptasi teknologi pada skema itu. Nah, jadi si kriteria ini kita bandingkan ke dalam keempat problem fokus tadi dan menghasilkan ada beberapa skema terpilih. Jadi untuk problem fokus 1 itu tentang peningkatan hilirisasi ekonomi, ada 1 skema terpilih yang mungkin bisa dilihat nanti di laporan. Kemudian untuk problem fokus 2 ada 1 skema terpilih juga.
problem fokus 3 ada 2 skema, yaitu skema K dan skema L itu untuk peningkatan tata kelola, dan yang problem fokus keempat itu tentang pengembangan industrial polis juga ada 2 skema yang terpilih. Jadi skema-skema ini diambil dari hasil scoring. Jadi di antara beberapa skema kita lihat scoringnya antara 1, 0 dan -1 bagaimana itu berdampak antara satu sama lainnya kayak gitu. Gitu sih Mas Dafa. Ya, kemudian tadi sudah dibahas nih dari comparingnya, kemudian kita masuk ke yang terakhir nih, choosing mood atau penentuan atau pemilihan ini akan dijelaskan sama Mas Santek ya. Gimana tuh Mas Santek tuh choosing mood itu? Nah, ini tahap terakhir ya Mas Dafa ya. Tahap terakhir dalam penentuan perumusan strategi ini nanti akan keluar strategi apa yang kita gunakan. Nah, jadi untuk perumusan strategi ini merupakan tahap yang sebenarnya menantang Mas Dafa. Jadi karena melibatkan penilaian risiko, ketidakpastian dan kompromi dan juga memperhatikan nanti bagaimana nih jangka pendek mulai keluar tuh jangka pendek, jangka menang sampai jangka panjangnya. Terus selain itu juga yang pertama kita akan bahas di sini terkait ketidakpastiannya. Kita terlebih dahulu dalam mengidentifikasi ketidakpastian dalam strategi choice. Jadi kita kembali lagi sedikit untuk melihat ketidakpastiannya. Jadi kalau untuk ketidakpastiannya sendiri, ini menurut dari buku Friend and Hankling di 2005 itu, atau di buku Planning the Pressure itu ada 3 Mas Bapak. Jadi ada terkait UI, itu terkait terkait environment, itu terkait terkait lingkungan kerjanya bagaimana untuk ketidakpastiannya. Terus untuk UV itu terkait nilai panduannya, tingkat value-nya dari suatu decision area itu bagaimana untuk ketidakpastiannya. Lalu untuk yang terakhir relationship atau relation-nya itu terkait keputusan yang terkaitnya. Nah, selanjutnya di sini setelah kita menentukan masing-masing dari ketidakpastian di decision area, akan kita masukkan ke kita sambungkan lagi ke pada tahap sebelumnya kita skema-skemanya terpilih. Jadi bagaimana terkait ketidakpastiannya, apakah dia ketidakpastian itu yang paling banyak keluar nanti gitu. Nah, nanti ketika satu problem fokus ini ada satu ketidakpastian itu dan yang timbulnya itu paling banyak, itu akan dilihat nanti akan dilanjutkan ke commitment package Mas Dafa. Jadi setelah kita identifikasi ketidakpastiannya suatu decision area itu, akan kita lihat commitment package-nya. Jadi commitment package ini bertujuan nih untuk mencapai komitmen secara bertahap. Jadi untuk menyelesaikan ketidakpastiannya, bagaimana di keputusan di jangka pendek, jangka menengah, dan immediate decision dan future space decision-nya. Itu merupakan suatu komitmen. Jadi komitmen package, jadi satu paket komitmen untuk menyelesaikan ketidakpastiannya itu. Jadi ini suatu jawaban untuk mengurangi ketidakpastian gitu. Jadi kalau di komitmen package sendiri itu akan dibahas skema yang terpilih itu, lalu setelah itu semuanya kalau di sini kita akan membahas terkait ekonomi kreatif ya. Jadi pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, nanti bagaimana nih ketika nanti setelah diidentifikasi ternyata ada suatu ketidakpastian. Nah, cara untuk melakukan ketidakpastian, mengurangi ketidakpastian itu kita menggunakan istilahnya license atau dengan cara untuk membuat kesepakatan tugas wewenang. Nah, setelah itu setelah ketidakpastian itu ditangani dengan exploration ini, baru nanti akan dilakukan deferred choice atau suatu keputusan atau suatu tindakan yang bisa tertunda atau bisa dapat dilaksanakan lebih baik nanti gitu setelah ketidakpastiannya sudah menurun. Itu dengan kalau di sini kita berbicara ekonomi kreatif itu dengan melakukan nota kesepakatan dalam pemeliharaan ekonomi kreatifnya. Nah, setelah itu di komitmen kita yang terakhir akan dibahas terkait contingency planning. Nah, itu terkait bagaimana nih ketika setelah kita melakukan action ini untuk mengurangi ketidakpastian, ketika itu tidak maksimal untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi salah satu yang kita lakukan jadi rencana contingency yang kita akan lakukan terkait penyesuaian mungkin pameran konsepnya bagaimana seperti itu. Untuk itu merupakan suatu commitment package yang akan dibahas di sini. Nanti untuk lebih lengkapnya akan juga dibahas di pelaporannya nanti. Gitu Mas Eva. Oh, gitu ya. Ini juga suatu hal yang
bagus juga gitu ya di dalam buku Planning Under Pressure dibahas tentang ketidakpastian gitu, karena kebanyakan dari perencanaan tidak mempertimbangkan hal itu gitu. Ya, benar. Kita kan kalau di SWOT itu kan tidak mempertimbangkan uncertainty gitu kan, hanya mempertimbangkan kira-kira strategi apa yang cocok gitu ya, yang memiliki value lebih, tidak ada permasalahannya gitu. Sedangkan kalau di sini kan kita juga tuh mempertimbangkan dari uncertainty-nya atau ketidakpastian gitu, yang diharapkan nantinya dalam perumusan kebijakan ini bakal lebih optimal gitu ya, lebih baik gitu ya. Iya. Dan juga dijelaskan juga nih bagaimana cara menghadapi ketidakpastian ini ketika ketidakpastian ini terjadi gitu kan ya. Iya, benar sekali. Sangat bagus sekali gitu. Dan mungkin yang terakhir di dalam choosing mode ini, di dalam semua siklus dari planning under pressure itu ada atop gimana bacanya Mas Sultan? Atop ya. atau ATOPP gitu ya. Mungkin saya jelasin Gimana sedikit tuh? terkait ATOPP, Approach Technology Organization Process and Product. Jadi ini tuh satu tahap sebelum kita membuat rencana indikasi program ya, di tahapan program. Nah, dari hasil-hasil dari tadi foundation shaping, designing, comparing, choosing itu kita memilih pendekatan dari problem fokus 4 yang udah dipilih tadi. Ini kita ada 3 bentuk sih sebenarnya, 3 bentuk pendekatan di mana ada 2 problem fokus yang memiliki satu pendekatan yang sama. Untuk problem fokus 1 itu terkait dan 3 itu menggunakan pendekatan guideline for responding to complexity, itu bagaimana menghadapi kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu menggunakan pendekatan shift of evaluation emphasis, dan yang keempat itu menggunakan shift of management emphasis. Nah, ini tuh mungkin dijelaskan sedikit terkait problem fokus 1 di mana yang guideline for responding to complexity itu yang pertama itu approach-nya, di mana kita kerangka kerjanya itu menggunakan cost and policy itu managing uncertainty yang tadi sudah disebutkan, bahwa kita bagaimana caranya kita memanage ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Nah, itu di problem fokus itu kita bagaimana cara minimalisir uncertainty tersebut. Lalu juga kita sistem perspektif to focus on decision, bagaimana memfokuskan pada decision area tertentu. Mungkin itu dari teknologinya, lalu organisasinya, lalu prosesnya juga kita lihat dari proses teknisnya, bagaimana dari pendekatan tersebut untuk rencana problem fokus 1, lalu dari produknya sendiri terkait komponen-komponen isi yang akan dihasilkan di problem fokus 1 seperti itu. Nah, tapi untuk ini untuk gambaran awalnya di mana nanti didetailkan pada rencana indikasi program sih, seperti itu. Benar. Ini menjadi acuan ya, menjadi acuan nantinya kita dalam menyusun indikasi program Inpro. Nah, dalam indikasi program itu kita juga membahas beberapa bahasan ya. Pertama itu ada roadmap rencana aksi. Itu mengenai sampai berapa tahun sih kita akan membuat indikasi program ini gitu. Dari jangka pendeknya tahun berapa, jangka menengahnya berapa, dan jangka panjangnya gitu ya. Mungkin Mas Ali ya. Ya. Bagaimana tuh Mas roadmap dalam rencana aksi ini? Jadi roadmap rencana aksi ini sebenarnya awalnya tuh kita cerita dulu skenario untuk pengembangan teknopolisnya deh. Ada 3 pendekatan untuk membuat skenario pengembangan teknopolis. Jadi yang pertama itu penanganan uncertainty-nya. Terus yang kedua itu pencapaian tujuannya tuh mau apa. Yang ketiga itu tindakan apa yang akan dilakukan berikutnya. Nah, itu yang akan menjadi dasar untuk membuat roadmap ini. Selain itu kita lihat juga di atopnya. Di atopnya sendiri sudah dibagi-bagi apa yang akan kita lakukan dan kemungkinan berapa lama kita akan melakukan hal tersebut. Nah, sekarang untuk roadmapnya saya ambil contoh untuk problem fokus 2 deh. Di problem fokus 2 ini untuk 5 tahun pertama kita akan lebih memfokuskan terhadap mengembangkan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk meneliti dan mengembangkan audiensi publik untuk membuka peluang bisnisnya. Jadi di 5 tahun pertama yang urgent untuk kita lakukan adalah kita buka dulu peluang bisnisnya. Benar. Kemudian di 5 tahun berikutnya kita akan mulai melakukan regenerasi dari petaninya, terus bagaimana kita melakukan sosialisasi ke perguruan tinggi atau ke audiensi publik yang berminat terhadap pertaniannya tersebut gitu. Nah, di tahap 3 di 5 tahun yang ketiga kita akan mulai melakukan sharing teknologi. Jadi bagaimana sharing teknologi dilakukan antar pelaku usahanya. Nah, yang terakhir di 5 tahun terakhir kita akan lakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dari semua tahap yang sebelumnya sudah dilakukan gitu. Jadi kita evaluasi lagi apakah masih ada yang bisa kita tingkatkan lagi atau apa yang kurang
atau apa yang sudah bagus yang bisa kita highlight untuk nanti diterapkan di tempat yang lain gitu Mas Dava ya. Berarti roadmap ini kan membahas semua problem fokus ya harusnya ya. Di betul, laporan betul. bisa secara lengkap dibaca di laporan ya. Menarik ini. Oke. Berarti kita ada 4 ya, 4 Kita ada 4 problem fokus masing-masing itu sebetulnya roadmap-nya itu ada 4 tahap 4 tahapan. per 5 tahun ya. Jadi untuk 5 setiap tahapan itu 5 tahun. Yang pertama tahun 2024 sampai 2028, 2029 sampai 2033 dan seterusnya. Tapi untuk problem fokus 4 sendiri yang Teknopolis kita breakdown lagi untuk tahapan 5 tahun pertama itu kita breakdown per tahunnya seperti apa. Karena untuk Teknopolis ini kan dia lebih luas dan memang lebih ke kebijakan ya fokusnya. Jadi untuk pengembangan industri, makanya di 5 tahun pertama kita lebih detailkan lagi per tahun seperti apa roadmap-nya. Yang Industriapolis. Betul, yang Industriapolis. Iya. Tadi Teknopolis. Oh iya, Industriapolis. Polis ya. Mungkin secara lengkap teman-teman pendengar bisa bacalah di laporan. Karena sangat Tebal itu. tebal. Mungkin nanti akan dilampirkan kan di deskripsi ya link Iya, laporan iya. dan juga story maps-nya. Dan kemudian dalam pembahasan rencana aksi ini juga kita memasukkan kontribusi apa aja sih Teknopolis ini bisa berkontribusi di dalam rencana tata ruangnya. Khususnya ini RT RW-nya ya, dari PT RT RW-nya bagaimana dan agar nantinya Sumedang ini bisa memasukkan ke dalam RDTR-nya gitu ya, menjadi masukan kontribusi dalam rencana RDTR-nya. Kita membahas ini dalam 2 aspek ya. Pertama secara struktur ruang, secara rencana jaringannya bagaimana, dan yang kedua itu secara pola ruangnya, rencana pola ruang itu bagaimana, seperti itu. Mungkin yang pertama itu secara struktur ruang. Kalau melihat struktur ruang itu sendiri itu ada exit toll gitu ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya di layar 3 dan layar 8 itu ya. Ada 6 exit toll yang ada di Kabupaten Sumedang. Itu menjadi salah satu kontribusi optimalisasi pengembangan exit toll atau interchange kita biasa sebutnya itu. Karena di rencana struktur ruang sendiri itu kan udah ada tuh rencana jaringan tol beserta exit tollnya gitu. Kita akan lebih ke ini rencana pengembangan optimalisasi interchange-nya. Kemudian juga ada TPA, ada tempat pembuangan akhir. Itu ada 2 kalau kita melihat di RT RW itu. Yang baru itu ada di Pamulihan, itu ada TPA Cijeruk. Dan yang lama itu ada di TPA Ciberem. Dan salah satu permasalahan yang ada di Sumedang ini adalah jaringan sampahnya itu belum optimal. Jadi belum menjangkau semua kecamatan yang ada di Sumedang. Oleh karena itu nantinya itu kita akan menuangkan di indikasi program itu agar terintegrasi semua nih, terkhusus untuk pengembangan pariwisata dan industrinya seperti itu sesuai dengan problem fokusnya. Kemudian juga ada perbaikan jalan-jalan di kawasan industri karena seperti yang kita tahu secara existing itu masih sangat hancur ya, sangat buruk gitu. Jadi Masya Allah lah di sana itu sangat susah gitu untuk aksesnya. Mungkin buruk itu juga mungkin gara-gara lagi tahap ini pembangunan, dari tahap perbaikan jalan seperti itu. Kemudian juga ada optimalisasi irigasi, pengembangan irigasi khususnya di Jati Gede dan juga di Jati Gede itu kan ada waduk Jati Gede. Namun ada permasalahan itu saat kekeringan, saat musim kemarau itu terjadi kekeringan pertaniannya. Oleh karena itu dalam indikasi program ini kita akan menuangkan nih untuk produktivitas pertanian itu untuk optimalisasi irigasinya seperti itu. Dan selanjutnya di pola ruang mungkin Mas Natek ya, bagaimana tuh Mas kalau secara kontribusi pola ruang? Ya, mungkin dari pola ruang ini secara spasialnya itu sama akan difokuskan juga di yang pertama itu difokuskan di pengembangan kawasan industrinya. Itu di rencana pola ruangnya itu di kawasan industri akan dikembangkan di Buah 2, lalu Ujung Jaya dan Tomo. Dan kebetulan yang paling besar wilayahnya itu ada di Ujung Jaya, itu sekitar 1.276 hektar. Dan penggunaan lahan existing yang ada di sana itu ada persawahan dan semak belukar dan masih ada sedikit pemukiman dan ada hutan, tapi hutan produksi. Terus selanjutnya di kawasan perkebunan ini dari rencana pengelolaan perkebunan ini akan terkait program terkait pengembangan integrasi kawasan perkebunan di integrated farming. Ini ada dikhususkan di Kecamatan Tomo. Jadi itu akan dilihat programnya akan terintegrasi antara kawasan perkebunan, lalu ada kawasan pertanian, peternakan dan adanya kawasan wisatanya gitu. Terus habis itu ada pengembangan kawasan sains teknologi
di Ubi Cilembu di Kecamatan Pamulihan. Ini akan dikelola juga sama dikelola dengan agrowisata. Jadi akan meningkatkan branding atau identitas dari Ubi Cilembunya itu akan dikelola juga di Kecamatan Pemulihan, akan diintegrasi dengan wisatanya. Terus kawasan pendidikan tinggi yang ada di perguruan tinggi di Jatinangor itu juga akan dioptimalisasi untuk mengembangkan beberapa riset-riset teknologi untuk mengembangkan perekonomian di Kabupaten Sumedang. Dan untuk yang terakhir ini terkait adanya skema yang kita untuk pengembangan kawasan ekonomi kreatif yang ada di Sumedang Creative Center itu di Kecamatan Sumedang Selatan. Itu Mas Rafa. Wah, itu sangat menarik sekali ya. Kemudian mungkin dari beberapa tadi sudah kita bahas ya, dari roadmap-nya, kemudian dari kontribusi secara spasial di rencana tata ruangnya bagaimana, dan terakhir nih puncak dari segalanya, puncak dari laporan kita, dari kita menyusun analisis, kemudian 8 layer tadi, kemudian planning anniversary untuk penentuan ini nih, indikasi program. Bagaimana nih Mas Sultan dan Mas Ali nih? Bagaimana nih? Kalau hasil dari indikasi program kita tuh bagaimana? Baik, coba karena banyak program-program indikasinya itu banyak ya. Mungkin kita coba jelasin secara ringkas saja Mas ya. Nanti waktunya kurang. Untuk indikasi penataan pembangunan tata teknologis kawasan Sumedang kawasan teknopolis di Sumedang ini, kita juga menambahkan terkait output dari rencana aksinya tersebut, di mana tadi kan sudah ada rencana aksi dari berbagai skema yang sudah dijelaskan. Salah satunya mungkin ada program pengembangan dan penelitian riset teknologi untuk peningkatan produktivitas bidang pertanian. Nah itu kita ada outputnya sendiri, baik itu dari adanya penelitian dan pengembangan modeling untuk pengembangan tersebut. Nah ini dijelaskan juga di indikasi itu kita lokasinya di mana, ada monitoran 1, 2, 3. Nah itu kita juga sudah menjelaskan itu udah menelitikan untuk lokasinya itu ada di hinterland 3 seperti itu. Lalu kita juga di waktu pelaksananya untuk kapan aja. Nah itu dijelaskan juga, kita udah dari mungkin kita lebih didetailkan di 5 tahun pertama, kita detailkan dari setiap tahunnya apa aja. Tapi untuk 5 tahun kedua, ketiga, dan keempat itu mungkin kita dibuat range waktu aja. Jadi nanti ada target-target tertentu. Jadi misalkan 2024 itu udah target 1 model dari pengembangan modeling untuk pengembangan produktif pertanian. Nah seperti itu. Untuk lalu itu juga menjelaskan terkait sumber pendanaannya. Mungkin dari sini kita juga salah satu pendanaan itu ada APBD kabupaten dan KWU dan seperti itu. Lalu juga kita menjelaskan terkait instansi pelaksananya, siapa aja pelaksananya, mau Bapeda kah atau misalnya dinas pertanian kah, seperti itu. Jadi pendapatan itu lebih detail dijelaskan seperti itu. Mungkin dari Mas Ali. Ya, jadi sebenarnya inti utamanya dari yang terakhir ini adalah masing-masing tahapan itu tadi, tahapan 1, 2, 3, 4 itu dia punya titik berat masing-masing lah. Kayak misalkan tahap pertama ini titik beratnya kita lebih ke pembangunan atau peningkatan fungsi atau penataan gitu. Nah, itu yang dijadikan prioritas di tahap 1. Makanya di tahap 1 ini ada workshop, ada penyelenggaraan kerjasama, ada peningkatan teknologi gitu. Nah, selanjutnya di tahap kedua ini peningkatan lebih fokus ke peningkatan fungsi dan penataannya dan tata gunanya gitu. Nah, kalau untuk tahap ketiga lebih ke pemantapan dari operasionalisasinya. Jadi yang sudah berjalan kita mantapkan kembali di tahap ketiga. Nah, kalau tahap 4 udah pasti hampir semuanya yang kita buat itu sebagai evaluasi, pengawasan dan pengawasan. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi kita susun indikasi program ini kan berdasarkan skema-skema yang sudah terpilih. Kita jabarkan kembali kan masing-masing tahunnya, programnya apa, kemudian tadi satuannya apa, kemudian sumber pendanaan dari mana, kemudian stakeholdernya siapa aja gitu ya. Dan ini kan juga aslinya kita susun semua problem fokus ya. Cuma emang karena tidak mencukupi waktunya, kita hanya menjelaskan contoh dari satu problem fokus. Itu mungkin teman-teman pendengar kalau ingin tahu lebih lanjut itu bisa dibaca aja di laporan kami yang setebal. Itu bisa dibaca, itu sangat lengkap di bagian terakhir itu, indikasi program seperti itu. Jadi harapannya pada intinya kita dalam studio ini menyusun laporan rencana aksi pengembangan kawasan teknopolis di Sumedang, harapannya agar nantinya bisa berkontribusi gitulah dalam perencanaan yang ada di Kabupaten Sumedang, khususnya itu dalam rencana detail tata ruang, karena kami melihat itu masih banyak sekali
RDTR yang belum disusun ya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang gitu. Baru 3 atau 4 kecamatan yang disusun gitu. Masih ada sekitar 20 kecamatan lagi. Itu harapannya bisa menjadi acuan juga lah dalam penyusunan kawasan teknopolisnya seperti itu. Mungkin itu sih ya isi dari Setebal Itu dalam waktu 2 jam ya. 2 jam kita berbicara ngobrol panjang lebar mengenai 750 halaman seperti itu. Mungkin yang terakhir ini sih catatan kuliah gitu. Mungkin apa ya sesuatu yang menjadi kendala kita untuk nantinya agar bisa diperbaiki di kedepannya. Gimana Mas Antek catatan kuliah kita? Apakah ada yang sekiranya kendala-kendala gitu? Bagaimana Mas? Kendala-kendala? Ya, jadi dalam penerapan buku Planning Base ini ada tricky ya teman-teman. Ketika kita melakukan audiensi ke FGD untuk menggali terkait identifikasi atau ada apa aja di Kabupaten Sumedang itu. Setelah itu kita akan melakukan evaluasi dan analisis. Terus sebenarnya kita akan memerlukan satu tahap lagi ya teman-teman di sini. Jadi agar perencanaannya itu sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Sumedangnya, sesuai dengan apa yang dimau tidak hanya pemerintahnya tapi juga masyarakatnya, juga yang stakeholder yang terlibat di sana gitu. Jadi mungkin dari pendekatan POB ini atau di Planning Advisory ini juga akan membutuhkan suatu audiensi lagi untuk menguatkan perumusan strategi yang kita susun itu. Jadi mungkin yang lebih mengetahui kan pasti dari pihak di pihak orang lokal di sana, masyarakat lokalnya di sana, mungkin gitu Mas. Benar. Ya, mungkin itu salah satu catatan ya yang bisa diperbaiki. Itu salah satu kelemahan kita dalam perumusan strategi. Kita belum menyertakan ini ya expert dari dinas ya, expertnya gitu. Mungkin salah satu masukan untuk kedepannya nih teman-teman yang akan menyusun sebuah perencanaan menggunakan planning under pressure itu ketika di tahapan designing itu penentuan problem fokus, dan mungkin di choosingnya itu harus melibatkan stakeholder dalam FGD dan juga audiensi kepada masyarakat, karena dengan seperti itu kita tahu nih kebutuhan aslinya di daerah itu butuh apa aja sih, kira-kira masalah apa yang harus lebih diselesaikan secara fokus, kemudian skema-skema mana yang harusnya dipilih gitu agar lebih terencana lebih baik gitu. Mungkin itu ya isi dari studio kita gitu ya. Ya. Mungkin saya kasih tambahan di. Ya gimana Mas Ali? Jadi gini, buat teman-teman nanti yang apalagi ya berminat dengan Japil SIKC ini ya, jangan sampai takut dengan wilayah yang luas, data yang kurang dan sebagainya. Ingat, kita di SIKC itu kita diberikan modal sebagai data analis. Semua data itu bisa kita dapatkan sebetulnya gitu. Kalau kita mau mencari, kalau kita mau ngubek-ngubek istilahnya kasarnya. Jadi jangan sampai kita mikir, aduh ini kok datanya kurang ini segala macam. Itu semua bisa dicari. Semua data di internet ada. Kita bisa menghubungi orangnya langsung. Semua bisa dikumpulkan. Kalau nanti ternyata berpikir, aduh ini kok datanya kebanyakan, gimana cara kita ngolahnya? Tenang. Yang namanya data analis kita diajarkan bagaimana caranya memilah data, memfilter, bagaimana mengolah, bagaimana mengumpulkan, mengorganisasi data, itu semua bisa. Jadi untuk teman-teman yang nanti ngambil Japil SIKC, nggak usah dulu takut dengan hal-hal seperti itu, apalagi takut programming. Malahan programming itu yang jadi teman kita di dalam menyelesaikan studio ini sampai menghasilkan hasil yang seperti itulah. Setuju. Gitu sih Mas Dapa. Ya, makanya teman-teman jangan bolos kuliah urban analytics. Itu salah satu yang dasar lah dalam studio ini gitu ya. Iya. Diharapkan juga nanti output dari tim studio depan itu lebih dari kita gitu. Ya, mungkin kita kan sudah dashboard, sudah laporan Setebal Ini, mungkin executive summary. Mungkin ada juga video, mungkin bisa dilihat teman-teman gitu. Kita 30 analisis, tahun depan 50 lah ya. 50 gitu ya. Lebih mendalam dalam mengkaji analisisnya. Itulah. Ya, mungkin itulah sekitar 2 jam kita udah berbicara lah mengenai tentang studio Japil Sistem Inovasi dan Kota Cerdas ini. Yeah. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman ya mengenai Japil ini gitu. Dan diharapkan studio tahun depan bisa
melihat catatan-catatan kami ya tadi ya, kendala-kendala yang sudah kami itu menjadi pembelajaran untuk depannya agar lebih baik ya, seperti itu. Mungkin satu lagi Mas. Ya, satu lagi nih terakhir. terakhir. Jadi di sini saya sebagai kebetulan ditunjuk sebagai ketua di Stability Study SKH ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terutama tim-tim di 6 orang ini yang luar biasa, dari Mas Sultan sebagai PJ Paparan dan PJ Executive Summary, terus Mas Gugun sebagai PJ di Teknis Lapangan dan terkait Story Maps, terus untuk Mas Ali terkait PJ Big Data dan perpetaan, terus Mas Rafa terkait PJ Laporan dan Mu terkait uang-uangan dan bendahara dan sekretaris dan lain sebagainya. Itu terima kasih. Terus tidak lupa terkhusus untuk dosen pembimbing kita Pak Ridwan Sutriyadi dan asisten kita Mas Desi Kaputra. Mungkin itu Mas Rafa. Ya, siap Mas Natek. Natek apa? Natek Nori. Ya. Mungkin itu saja dari kami ya. Mungkin kita akan kembali lagi di lain kesempatan ketika ada waktu lah. Ya, mungkin terima kasih dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semua. Salam podcast.